aturan yang ditetapkan berasal dari hawa nafsu manusia. Ideologi ini meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok orang dalam masyarakat dapat mewujudkan kesejahteraan, sehingga mewujudkan kesejahteraan tersebut, para kapitalis atau pemilik modal bebas membuat aturan sesuai dengan manfaat dan kepentingan yang ingin dicapainya. Sistem ini pula yang menjadikan negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya dalam memelihara urusan rakyat. Penguasa sibuk mengurus kepentingan dan kekuasaan mereka agar tetap eksis melalui dukungan dari pihak kapitalis. Sementara pihak kapitalis bebas mengintervensi kebijakan negara dalam bidang ekonomi, sosial politik, dan pemerintahan. Inilah hubungan antara negara dan kaum kapitalis dalam sistem sekuler kapitalis yang hanya menyeret rakyat dalam kesengsaraan oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Karenanya, tak ada kebaikan sedikit pun yang akan lahir dari sistem yang tidak berdasar kepada Al-Quran dan hanya berdasar kepada hawa nafsu manusia. Lantas, sampai kapan sistem ini harus dipertahankan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang dalam agenda bedah buku kritik terhadap pemikiran barat kapitalis. Kalau dalam kitab aslinya An-Naqdul Fikrul Gharbi fi Ra'sumaliyah. Jadi kitab ini atau buku ini dikeluarkan sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran barat kapitalis yang saat ini sedang menguasai dunia. Mereka telah melakukan hal yang bagi kaum muslimin itu kemudian menghilangkan pemikiran kaum muslimin setelah meruntuhkan institusi pemikiran, institusi negaranya. Mereka mengganti dengan pemikiran kapitalis barat. Oleh sebab itu maka setelah Francis Fukuyama mengumandangkan kemenangan kapitalisme atas dunia dalam bukunya The End of History, kita harus kemudian menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Fukuyama itu belum selesai. Masih ada pemikiran Islam. Nah, buku ini muncul untuk mengkritik dari sisi akidah, dari sisi ekonomi, politik, dan sosial pergaulan barat. Ya, jadi memang hal-hal yang sangat fundamental dalam perspektif barat kemudian ingin diulik oleh buku ini. Gunanya apa? Kita menggali pondasi dasar pemikirannya, kemudian mengganti dengan Islam. Supaya apa? Supaya ke depan, sebagaimana di pengantar dalam buku ini mungkin juga nanti oleh pemateri akan lebih dalam, kita mampu menghadapi perang pemikiran secara real. Ya, karena perang pemikiran secara real belum ketika kemudian pemikiran Islam ini masih diemban oleh individu-individunya. Nantilah pemikiran Islam ini diemban oleh negara, baru kita kemudian fair di dalam bertarung. Karena kapitalisme diemban oleh institusi. Jadi nanti fair pertarungan pemikiran ini ketika G2G, government to government, yang kemudian mengemban pemikiran dengan pemikirannya dalam kapitalisme dengan kapitalismenya, Islam dengan pemikiran Islamnya.
Dan ini sangat penting kita untuk membedah buku ini, kritik terhadap pemikiran kapitalis barat, supaya kita bisa memberikan argumentasi logis, karena di sini sangat minim dengan dalil nakli. Kita kalau mau berdiskusi dengan orang-orang di luar Islam, ya argumentasinya argumentasi akliyah. Ya, di sini banyak diberikan argumentasi-argumentasi. Nah, insya Allah nanti akan dipaparkan oleh pemateri. Insya Allah Bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan didampingi oleh beberapa pemateri kita dalam agenda bedah buku kritik terhadap pemikiran barat kapitalis ini. Sesuai rundown, insya Allah pembukaan oleh host, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Mizanul I'tidal. Pada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mizanul I'tidal. Terhadapnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh guru kami, yakni Bapak Al-Ustadz Dr. Cucut Susanto. Pada Al-Mukarram kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya harus ulang lagi ini karena kok nggak semangat ini. Mentang-mentang mungkin dingin-dingin gitu deh. Ya, biar lebih semangat Pak ya. Ayo kita saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah kepada yang terhormat para ustaz, para pemikir ya. Di sini saya lihat para akademis juga ada dan juga para ya pengembang-pengembang dakwah, bisa jadi adalah pengusaha juga. Kalau ada yang di sini insyaallah. Ya, yang kita semua di sini sebagai kaum muslimin, saya cukup terima kasih. Alhamdulillah kita sampai hari ini kita masih diberikan. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah kita masih juga diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Dan juga yang ketiga adalah keimanan. Sehingga kalau saya lihat ini wajahnya bapak-bapak sekalian maupun yang masih muda-muda ini ya meskipun saya ini juga masih muda ya. Mungkin sama Ustadz Satria ini 11-12 gitu ya. Ya, cuma memang wajahnya yang tua ini Pak. Ya, kita masih, saya lihat ini wah luar biasa nih Pak. Kita masih semangat ya, yang dimana hari Ahad itu biasanya kan untuk bapak-bapak adalah acara untuk keluarga. Ya, kapan lagi kalau nggak hari Ahad katanya begitu. Tapi alhamdulillah ini saya lihat ini bapak-bapak ini ada Ustaz Mansur ya datang juga, pada juga Ustaz yang lainnya ini juga ya masih bisa untuk menyempatkan untuk datang ke sini. Bukan berarti adalah sisa-sisa kecapek Pak ya, tapi adalah untuk memang benar-benar ingin tahu, ingin ya mengetahui secara mendalam, yaitu dengan adanya pemikiran-pemikiran, terutama adalah pemikiran kapitalis yang akan dibedah oleh beberapa panelis di sini, yaitu pertama adalah Ustaz Muhammad Kemal Idris SHI, terus Ustaz Dr. Firman Mine SC MSI AKCK ya, panjang sekali ini anunya gelarnya ini. Insyaallah ini sebentar lagi ini kita doakan biar dia ini menjadi seorang profesor. Amin amin ya. Kalau saya masih lama Pak. Karena kalau suruh nulis penelitian juga ikutnya kita cuma ikut apa namanya? Penulis ketiga keempat saja gitu. Tapi kalau Ustadz Firman ini ya sudah penulis pertama juga, ini sudah pernah juga menuju ke mana Ustaz dulu? Turki ya, Mesir ya. Ya, Turki ya, ya. Ya. Ya, di sini. Dan yang ketiga adalah Ustadz Khairuddin SPD MPD ya, insyaallah mungkin juga punya keinginan untuk ke S3 ya. Ya. Insyaallah. Dan juga Ustadz Insinyur Mursalin Abu Rizki yang sampai sekarang masih mungkin dalam OTW ya. Kalau anak muda sekarang OTW gitu ya. Ditanya OTW dari mana? Depan rumah katanya gitu.
Ya, tapi insya Allah ini. Terus juga hostnya yaitu Ustaz, harusnya Ustaz Tasrin, tapi karena beliau sakit, mari kita kirim doa agar Ustaz ini cepat sembuh dari sakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ya, salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati dan diridai Allah azza wa jalla. Saya cukup terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang dimana pada hari ini bisa datang dan bisa kita melihat nanti mendengarkan bagaimana pemaparan-pemaparan pembedah-pembedah yang akan membedah dari hal yang disebut dengan pemikiran barat kapitalis. Dan memang bapak-bapak sekalian, bahwa barat kapitalis ini, pemikiran barat kapitalis, ini sekarang kalau kita lihat, kita analisa, sedunia ini memang mendominasi. Yang dimana dulu mungkin kita masih ingat bagaimana perjuangan dari orang-orang Rusia, yaitu memperjuangkan sistem sosialis, sempat dia berjaya, tapi dengan adanya hal kebobrokan yang dibuat dalam sistem tersebut, akhirnya tinggal dua, ya, Islam maupun kapitalis. Islam pun juga berjaya, bapak-bapak sekalian yang kita pernah dengar, bagaimana perjuangan Rasulullah sampai terakhir pada tahun 1924. Itu telah hancur di tangan salah satu tangan antek-antek daripada kafir barat, yaitu laknatullah Mustafa Kemal Atatürk, yang menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan sistem Islam yang sampai seakar-akarnya. Sampai-sampai adzan pun dari bahasa Arab itu diganti dengan bahasa Mesir, kan gitu. Turki ya, Turki. Ini bisa kita bayangkan, Pak. Ya, yang dimana yang pakai kerudung yang menutup aurat itu disuruh untuk melepas semua. Masjid-masjid menjadi museum dan dijadikanlah yang disebut dengan rumah-rumah, juga ada beberapa tempat-tempat madrasah-madrasah itu dijadikan menjadi, yaitu kita sebut dengan, ya bisa kita katakan lokalisasi dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Selamat datang, Sas. Ya. Terus yang kedua, Pak, sekarang yang lebih mengarah lagi, ya, dengan adanya Arab Spring dan juga adanya juga pengaruh dari Barat, itu sampai-sampai yang kita kenal dulu seperti Arab Saudi itu yang sudah tertutup dalam arti dia itu melakukan, ya, sebagian dari syariat Islam, ya akhirnya sekarang terbuka lebar gitu. Sudah terbuka-buka sampai-sampai yang disebut dengan kasino itu sudah dilegalkan, dibuka. Sampai-sampai pernah saya lihat di WA itu, mohon maaf di sini Pak ya, kita juga nggak tahu, dia pakai cadar pun main domino gitu Pak ya di sana itu. Ya, terus yang kedua juga berkenaan dengan hal-hal yang rumah-rumah diskotik dan juga yang biasanya kalau kita lihat pantai-pantai yang tidak ada dan khusus di situ, akhirnya sekarang terbuka lebar. Orang bisa ibaratnya telanjang, setengah telanjang, telanjang bulat dan lain sebagainya. Sekarang sudah jelas-jelas di sana sudah terbuka. Bagaimana dengan negara kita? Ya negara kita dari dulu memang begitu. Ya, di mana-mana itu selalu terbuka gitu ya. Sampai-sampai dulu pernah suatu ketika Pak, mohon maaf di sini ya, saya pada waktu berkunjung di salah satu ada acara agenda seminar nasional tentang teknologi itu di Bali, itu teman mengatakan, ayo kita jalan-jalan ke pantai. Iya, tapi jangan lihat jadi gitu. Iya, ya teman-teman katanya jangan lihat gitu ya, jangan lihat yang orang-orang mandi begitu. Iya, yang memang ya, karena apa Pak? Secara kemanusiaan itu orang-orang yang mandi begitu Pak ya. Itu kalau dilihat, dia juga merasa risih gitu. Ya, kenapa kamu lihat saya gitu? Padahal dia, katanya orang-orang, bagaimana nggak lihat kalau kita punya mata kan gitu. Nah ini terbuka ya, apalagi di sini juga ada yang namanya, pokoknya banyak lah Pak, yang berkenaan dengan pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh manusia yang lebih mengarah ke sekuler. Gitu. Apa itu sekuler? Yaitu fasuluddin alaiha yang memisahkan antara urusan agama dengan dunia.
agama itu cuma sekedar dipakai untuk ibadah mahdhah saja, hubungan kita dengan Allah saja. Tapi kalau hubungan kita dengan sesama manusia maupun hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu tidak ada. Banyak Pak, ya, banyak sekali sekarang orang-orang yang dalam hal yaitu lebih dominan itu adalah mempunyai perilaku yang disebut dengan sekuler. Dikatakan Islam, sholat saya 5 waktu gitu loh. Tapi hubungan kita dengan diri kita sendiri, kadang-kadang makanan yang kita makan diberikan pada istri dan anak kita, itu tidak halal, ada juga begitu. Nah, maka dari sini, Bapak sekalian, nanti di sini kita insya Allah akan dibedah oleh para ustadz yang sudah memang kompeten dalam segi hal-hal yang ada dalam buku kritik terhadap pemikiran barat kapitalis ini, yaitu ideologi, peradaban, dan juga sakhofah. Insya Allah nanti akan dibedah dan kami persilakan pada bapak-bapak sekalian, nanti kalau memang belum jelas, ya bertanya, Pak ya. Kalau masih belum jelas juga bertanya, silakan. Kita beli bukunya, ada di luar kan gitu. Tapi bukan berarti promosi Pak ya, bukan. Ya, alhamdulillah nanti insya Allah itu. Ya, mungkin itu dari saya nggak usah panjang lebar. Nanti kalau saya panjang lebar nanti kasihan yang pembedah ya. Nggak bisa. Ya, demikian. Ya, saya mohon maaf Pak. Saya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah hadir pada hari ini. Dan insya Allah kita semua di sini akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair pada gurunda kami Bapak Dr. Cucut Susanto yang telah membawakan sambutan untuk agenda bedah buku kita pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, insya Allah kita akan didampingi nanti sesuai dengan rundown dengan 4 pemateri. Pemateri pertama akan membawa materi terkait pengantar dan kritik akidah barat kapitalis. Kemudian pemateri kedua yakni kritik sistem ekonomi barat kapitalis. Pemateri ketiga kritik sistem politik dan pemerintahan, dan materi keempat adalah kritik sistem pergaulan barat kapitalis. Jadi 4 poin inilah memang yang kita saksikan di muka bumi ini sangat dominan diekspansikan kepada kaum muslimin oleh barat. Baik, sebelum kita memanggil pemateri kita untuk bersama-sama di depan, ada video yang ingin disampaikan oleh multimedia. Mungkin agar tetap sebagian besar umat Islam sadari telah teracuni oleh pemikiran barat. Apa saja barat? Bagaimana munculnya pemikiran tersebut dan apa saja yang perlu dikritisi dari pemikiran-pemikiran barat? Semua akan dikupas tuntas dalam bedah kitab Naqdul Fikri Gharbi Ar-Ra'sumali. baik, terima kasih atas video pengantar. Selaku moderator mungkin yang memandu jalannya acara, mungkin lebih nyaman saya mengambil posisi di sini. Kami panggil satu persatu mungkin ke depan pemateri yang insya Allah akan membersamai kita. Yang pertama, Al-Ustaz Muhammad Kemal Idris. Beliau pemateri pertama kita yang akan membawakan materi pengantar dan kritik akidah barat kapitalis. Kemudian yang kedua, kami persilakan ke depan Bapak Dr. Firman Mene. Beliau insya Allah akan membawakan kritik sistem ekonomi kapitalis barat. Kemudian yang ketiga, kami persilahkan Bapak Al-Ustadz Khairuddin MPD untuk ke depan. Beliau insya Allah akan memandu kita
dalam kritik sistem politik dan pemerintahan Barat kapitalis. Dan yang terakhir, guru kami Al-Ustadz Mursalin Abu Rifki yang insya Allah akan membawakan materi terkait kritik sistem pergaulan Barat kapitalis. Ya. Baik, Bapak-bapak peserta bedah buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis, An-Naqdul Fikrul Gharbi Ra'sumali, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pemateri telah berada di depan kita, di mana pemikiran kapitalis ini yang lahir dari rahim dialektika abad pertengahan. Setelah kita di abad ke-20 ini, abad ke-21 ini berada, kapitalisme itu seakan-akan berada pada puncaknya. Ya. Pesaing-pesaing mereka, Islam dan sosialisme, telah lebih dahulu mereka tinggalkan. Ya. Kapitalisme, sosialisme runtuh setelah Gorbachev kemudian mengumumkan glasnost dan perestroikanya. Islam runtuh ya beberapa puluh tahun sebelumnya setelah Mustafa Kemal mengumumkan Daulah Utsmaniyah, ya. Kemudian berubah menjadi demokrasi Turki modern. Itu adalah keruntuhan Islam secara konstitusional. Jadi musuh kapitalisme secara institusional itu telah diruntuhkan, sehingga wajar jika Francis Fukuyama kembali mengumandangkan bahwa kitalah, ya, the end of history itu adalah kapitalisme. Ternyata kita harus membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama ini adalah bukan akhir dari histori. Tetapi kaum muslimin masih memiliki pemikiran Islam, cuma masalahnya sekarang belum diemban oleh sebuah negara. Nah, agar kita paham, kita tahu seperti apa pemikiran Islam, terlebih dahulu kita melihat bagaimana kemampuan Islam membongkar pemikiran Barat kapitalis dari perspektif akidahnya, ekonominya, politiknya, maupun dari perspektif sosialnya. Pada kesempatan ini sebenarnya agenda yang sangat-sangat penting, tidak diketahui oleh hanya para intelektual, tapi seluruh golongan kaum muslimin harusnya mengetahui pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Barat saat ini kita kritik, dan juga menghadirkan pemikiran yang lurus di samping pemikiran-pemikiran bengkok yang telah digariskan oleh Barat. Ya, jadi buku ini dua, selain menunjukkan bengkoknya pemikiran kapitalis, juga meletakkan garis lurus pemikiran Islam di samping dari garis bengkok yang telah diwujudkan oleh kapitalisme ini. Oleh sebab itu, tanpa memperpanjang pengantar, kami langsung memberikan kesempatan kepada pemateri kami yang pertama, yakni Al-Ustadz Muhammad Kemal Idris. Tafadhal Ustadz. Pada tahun 1846 di Eropa terhadap sikap kaum gereja di abad pertengahan, karena kaum gereja ingin berkuasa secara penuh dalam segala aspek, mulai dari agama, politik, ekonomi, serta pendidikan. Saat itu, ajaran gereja diidentikan dengan paus. Orang lain tidak berhak untuk menafsirkan selain mereka. Paus juga mempunyai hak penuh untuk mengangkat atau memberhentikan seorang raja dan menghapuskan dosa seseorang. Bahkan, orang lain tidak bebas mencari ilmu pengetahuan kecuali setelah mendapat persetujuan dari mereka. Demikian pula dalam hal berpikir dan menyatakan pendapat, para ahli ilmu pengetahuan seringkali dicap sebagai orang-orang murtad. Akhirnya, muncul tokoh-tokoh pemikir di kalangan mereka yang berani menyatakan ketidaksenangan terhadap sikap gereja tersebut. Sehingga timbullah bentrokan di mana-mana. Muncul gagasan mengenai pemisahan kekuasaan untuk mengatasi hal itu, supaya kaum gereja hanya mengurus masalah pribadi yang menyangkut ritual keagamaan saja,
seperti perkawinan, kematian, kebaktian, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan yang bersifat dunia diurus oleh negara. Ide pemisahan inilah yang disebut dengan sekularisme, mengakui keberadaan agama, namun pada saat yang sama menafikan keberadaannya. Dalam Islam sendiri, tidak ada istilah pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama. Islam mencakup setiap hal di dalam kehidupan manusia dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersuah dalam satu forum bedah buku. Ya, sedikit tentang buku ini. Buku ini merupakan buku yang baru, diterbitkan pada 2021 oleh Hizbut Tahrir dengan judul Naqdul Fikril Gharbil Ru'sumali Mabda'an wa Hadaratan wal Wasaqafah. Ini merupakan satu buah usaha yang sangat serius. Jadi satu usaha yang sangat serius dalam rangka untuk menghancurkan satu peradaban yang raksasa di dunia, yang berkuasa di dunia ini. Bisa kita lihat dari penggunaan kata naqdu, di situ bukan menggunakan dal. Kalau dal itu sekedar mengkritik, tapi kalau di situ dha, di situ bukan hanya sekedar mengkritik, tapi memang menghancurkan. Ini memang sebuah tekad yang sangat kuat dalam rangka untuk meruntuhkan peradaban jahiliyah yang saat ini menguasai dunia, yang disebut dengan ideologi kapitalisme. Oleh karena itu, buku ini dipersembahkan buat umat Islam seluruh dunia, agar supaya mereka kembali kepada kesadarannya, tidak terjebak di dalam ideologi kapitalisme yang saat ini memimpin dunia, dan kemudian sebagian besar umat Islam berada dalam cengkeraman ideologi ini. Nah, oleh karena itu saya kira sedikit pengantar. Terus kemudian buku ini berisi secara umum pengenalan pemikiran Barat kapitalis tentang kemunculannya, esensi dan bantahannya. Ya. Kemudian kritik terhadap metode berpikir Barat. Kemudian ada kritik terhadap akidah Barat kapitalis, kritik terhadap metode Barat dalam penyebaran ideologi, kritik terhadap sistem kapitalisme Barat. Jadi pada poin ini akan dibahas oleh 3 pembedah nantinya, yakni sistem ekonomi, kemudian sistem pemerintahan, dan sistem pergaulan. Kemudian kritik terhadap konsep terpenting dalam peradaban Barat. Hanya saja pada kesempatan kali ini beberapa poin itu kemudian tidak berkesempatan untuk dibahas, khususnya berkaitan dengan poin ini, kritik terhadap konsep terpenting dari peradaban Barat. Tetapi saya kira nanti akan disinggung ya secara ringkas oleh para pemateri nantinya. Kemudian kesimpulan dan jalan keluar. Nah, ini buku ini kelihatannya tipis tetapi memang sangat padat. Satu hasil pemikiran yang membedah, kalau kita ini membedah bukunya, kalau buku ini sendiri penulis atau kemudian sejumlah pemikir di dalam yang kemudian menulis kitab ini
itu membedah ideologi kapitalisme sekuler untuk kemudian ditunjukkan kepada umat tentang kesalahannya. Karena umat Islam tidak akan bisa menyadari tentang kebobrokan sehingga kemudian hal itu akan ditinggalkan kecuali kemudian dia telah menyadari atau mengetahui tentang kebatilan daripada sebuah pemikiran. Nah, sementara kalau kita lihat hari ini, mungkin bapak-bapak biasa kalau kemudian mau ceramah itu ada pesan dari takmir. Ustadz, ini masjid jangan bicara politik. Nah, barangkali bapak-bapak juga kemudian sering mendengarkan seperti itu. Nah, pemikiran seperti ini secara tidak sadar sesungguhnya adalah telah sekuler. Mengapa? Karena Islam ini adalah kafah, komprehensif, membahas semua hal. Kesalahan di dalam melihat sesuatu karena ketidakpahaman terhadap sesuatu itu sehingga kemudian mengakibatkan mereka terjerumus atau kemudian terjerembab di dalam pemikiran yang keliru sehingga kemudian tersesat di dalam memahami eksistensi pemikiran sekuler yang dia sendiri kemudian terjebak di dalamnya. Nah, saya kira inilah yang penting ya, esensinya kemudian mengembalikan kesadaran umat kepada Islam yang murni, ya, dalam rangka kemudian memunculkan keinginan agar supaya umat bersemangat kembali menerapkan agamanya dalam realitas kehidupan. Oh, baru terlambat. Dibantu ya, next kalau kemudian terlambat. Ya. Nah, mungkin perlu kita pahami dulu apa itu berpikir ya, atau kemudian pemikiran, atau kemudian idrok atau kesadaran ya. Al-fikru, al-idrok ya, itu adalah mempunyai makna yang sama. Yang artinya pemikiran itu adalah ya, jadi amaliyatut tafkir, yakni proses berpikir itu sendiri. Kemudian yang kedua, nitajul tafkir, yakni hasil-hasil proses berpikir. Nah, itu saya kira nah, kemudian yang dimaksud dengan pemikiran barat, nah, yang dimaksud dengan pemikiran barat itu, nah, adalah amaliyatut tafkiru indal gharbi, yakni proses berpikir menurut barat. Kemudian yang kedua, tariqatu hukmuhu ala asya'i wal umur, yakni metode menghasilkan hukum atas suatu atau kemudian perkara. Kemudian nitaju min tafkirihi min ma'arifu afkari wa mafahimu mumsilatu fi mabda'in wa khadarati mustaqafa, yakni buah berpikirnya berupa pengetahuan, ide-ide dan konsepsi yang terwujud dalam bentuk ideologi, peradaban dan kemudian sakofa. Nah, ini yang dimaksudkan oleh kitab ini sebagai al-fikrul gharbi atau pemikiran barat. Artinya definisi ini penting ini supaya nanti kemudian kritik itu fokus kepada mad'u atau kemudian topik yang memang dibahas. Ya, bukan kita melebar kemana-mana apa makna pemikiran itu, yang mana yang mau dikritik, sehingga tidak jelas. Nah, oleh karena itu, dalam kritik pemikiran ini atau kemudian naqdul al-afkar, ya, itu tadi saya sampaikan merupakan penghancuran bangunan ide, pemikiran ya, yang saat ini telah mendominasi dunia dan kemudian mencekoki banyak pemikiran kaum muslimin. Sehingga Saistaki mengatakan bahwa sekiranya tidak ada pemikiran barat yang bercokol di benak kaum muslimin, sesungguhnya kembalinya Islam ke pangkuan umat ini sungguh mudah. Tetapi karena adanya pemikiran sekuler inilah yang menyebabkan sulit. Karena ketika seseorang telah memiliki pemikiran persepsi tertentu, maka itu sangat mempengaruhi daripada perilakunya. Dan ketika ada pemikiran yang lain, itu akan menjadi memblok ya masuknya pemikiran yang lain karena telah ada pemikiran sebelumnya, kecuali datangnya pemikiran yang baru itu mampu meyakinkan dan menunjukkan kebatilan daripada pemikiran yang ada. Nah, oleh karena itulah pentingnya kenapa buku ini kemudian hadir dalam rangka untuk memberikan kritik total terhadap pemikiran kapitalisme agar umat menyadari
bahwa ia hidup dalam kehidupan seperti sekarang ini telah disesatkan oleh pemikiran kapitalis. Nah, kemudian diawali dengan penghancuran pondasi asas dari bangunan ide yang berlanjut dengan penghancuran ide-ide cabangnya. Caranya dengan menunjukkan dan menampakkan kesalahan atau kerusakan pada ide yang menjadi pondasi asas seluruh ide cabangnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan kesalahan ide-ide yang tercabang atau terpancar dari ide asas tersebut, meskipun tidak semua ide cabang itu kemudian dibahas. Karena saya kira insya Allah mewakili di sini ada pemikiran tentang ekonomi, pemikiran tentang pemerintahan dan kemudian pergaulan yang merupakan pemikiran-pemikiran cukup asasi ya, walaupun cabang daripada asas sekularisme, tapi kemudian cabang ini adalah merupakan cabang utama ya, yang kemudian membahas tentang kehidupan umat Islam pada hari ini yang kemudian diadopsi oleh kaum muslimin. Nah, oleh karena itulah para ulama, para intelektual, para tokoh yang hadir pada kesempatan pada buku ini, inilah arti pentingnya ya acara ini. Bahkan sebetulnya acara ini bagusnya kemudian dilaksanakan di berbagai tempat dan kemudian semakin semarak di masjid-masjid atau kemudian di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Harusnya diskursus mengenai pemikiran ini harusnya kemudian dikaji atau kemudian dibahas, karena banyak umat disesatkan dengan pemikiran seperti ini. Nah, kemudian esensi pemikiran barat ini adalah sekularisme. Sekularisme itu memisahkan agama dari kehidupan. Dasarnya untuk mengatur hubungan individu, masyarakat maupun kemudian negara. Ini kayaknya perlu dibantu. Antum-antum coba. Ya. Nah, sebelum kita memberikan kritik terhadap pemikiran barat itu, sekilas juga kemudian. Nah, sementara saya punya slide ini cukup banyak, ini ada 25 nih. Oh, diringkas ya. Baik, kalau gitu dipercepat. Nah, secara singkat, jadi periodisasi daripada sejarah barat itu ada era kuno, era pertengahan, dan kemudian era modern. Nah, era kuno itu adalah masa Kristen awal sampai mulai dari abad 1 kemudian abad ke-4 ya. Dan abad ke-4 itulah munculnya yang disebut Konsili Nisia yang kemudian melahirkan pemahaman tentang Trinitas itu. Artinya 3 abad setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, barulah kemudian penganut gereja ini, penganut Kristen ini kemudian menyimpangkan ajaran tauhid menjadi Trinitas itu. Munculnya Konsili Nicea. Nah, itulah terjadi juga kemudian munculnya istilah Natalan segala macam itu pada masa itu, pada masa awal ini. Artinya 325, betul Pak. 325. Yakni kira-kira 3 abad sebelum Nabi Muhammad SAW muncul. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu kan lahir pada 575 kalau nggak salah ya. Ya, betul ya. Nah, jadi ada kira-kira 3 abad lah terjadi. Nah, itu hal yang penting. Kemudian era pertengahan abad ke-4 sampai kemudian abad ke-15. Inilah topik pembahasan kita dan termasuk kemudian masuk era modern ya. Ya, ini pada era inilah kekuasaan dominasi gereja itu hampir semua di sektor kehidupan ya. Karena gereja kemudian mengadopsi beberapa kebijakan yang kemudian memunculkan kekuasaan dominan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian era modern abad ke-15 sampai sekarang ini, disinilah proses di mana kemudian sebetulnya ada masa transisi itu ya, masa era pertengahan kemudian masuk era modern, yang setelah terjadinya perang 30 tahun yang kemudian melahirkan perjanjian Westphalia ya, termasuk kemudian munculnya kesepakatan untuk memisahkan gereja dengan kemudian negara karena ketidakmampuan gereja untuk kemudian membantah ya terhadap pemikiran intelektual pada waktu itu, dan beberapa kebijakan itu justru kemudian otoriter dan menyalahi realitas kehidupan yang dibantah oleh para intelektual, sehingga kemudian di era modern inilah akal betul-betul menggantikan Tuhan, gereja, dan kemudian teologi, dan kemudian membatasi peran agama dan memisahkannya daripada kehidupan. Oke, lanjut. Nah,
Akibat daripada dominasi dan kekuasaan gereja pada masa Eropa gelap itu, ada Maurice Bishop itu dalam bukunya The History of Europe and in the Middle Age mengatakan begini, gereja dan ajaran-ajarannya mencampuri semua kehidupan umat manusia, tidak seorang pun bisa menghentikan suatu kesepakatan atau memastikan satu perkara, atau mengganti alat pertanian tanpa berkonsultasi dengan salah seorang agamawan. Nah, jadi seperti itulah betul-betul dominasi daripada gereja pada waktu itu. Nah, gereja mengadopsi gagasan rekonsiliasi filsafat Aristotelian dan teologi Kristen, di mana ajaran yang keliru tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan dikaitkan dengannya, sekaligus mengadopsi dan menyerukannya sebagai gagasan absolut dan keyakinan yang keluar dari otoritas suci, yang bebas dari dosa, yang tidak menerima interpretasi, pengembangan, atau kemudian perubahan. Dan itu harus diimani, diterima sepenuhnya, dan dipatuhi sepenuhnya. Nggak boleh kemudian ditentang, nggak boleh dilanggar. Nah, orang yang kemudian melanggar itu, karena gereja telah mengadopsi pelecehan terhadap orang yang menyalahi ajaran itu, maka mereka mendapatkan sanksi dari gereja, yakni pada tahun 1415 misalnya John Hus dari Ceko itu dikremasi. Ya. Terus karena mengkritik korupsi gereja. Terus kemudian Savonarola dari Italia itu digantung, jasadnya dibakar. Kemudian Bartolomeo Fleges dan kemudian Edward Whitman itu dibakar, dituduh sindik. Pierre de Reme itu kemudian dilarang untuk mengajar karena dia mengkritik filsafat Aristoteles. Dan kemudian Etienne Dolet disiksa. Vanini lidahnya dipotong dan dibakar hidup-hidup. Ya, Galilei dalam tahanan berumah, dan lain-lainnya, tidak bisa kita sebutkan semuanya di sini. Nah, namun penemuan ilmiah yang dihasilkan pemikir seperti Kopernikus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, ya, mengguncang terhadap konsepsi gereja dan merusak kredibilitasnya, sebaliknya memperkuat kepercayaan pada pemikir barat pada waktu itu. Ditambah lagi munculnya tokoh pemikir seperti Newton, Linnaeus, Lavoisier, Claude Bernard, dan Darwin, hingga ajaran gereja pada waktu itu memudar tanpa mesti harus direvisi dengan sendirinya, pudar dengan sendirinya. Karena kekuatan intelektual pada waktu itu dan penemuan-penemuannya mampu. Maka muncullah gerakan Martin Luther, ya, dan John Calvin, mengakibatkan perang selama 30 tahun yang saya sebut tadi, perjanjian Westphalia pasca itu. Inilah juga kemudian menginspirasi lahirnya negara bangsa, ya. Nah, inilah malapetaka Eropa pada waktu itu. Nah, akhirnya muncullah kesepakatan di antara gereja dengan kemudian intelektual untuk memisahkan gereja dengan negara. Nah, David Hume sendiri, seorang filsuf Skotlandia, mengatakan, jika tangan kita memegang sebuah buku apapun itu, tentang teologi atau metafisika contohnya, mari kita bertanya, apakah buku ini mengandung pembuktian revisionis tentang kuantitas dan angka? Tidak. Apakah buku ini berisi pembuktian empiris sebuah fakta protektif yang eksis? Tidak. Jika begitu, lemparkan saja ke dalam api, karena mustahil buku itu mengandung apapun selain tipu muslihat dan ilusi. Nah, seperti itulah pandangan mereka terhadap perkara yang abstrak, yang tidak nyata dilihat, tidak bisa kemudian dirasakan, sesuatu yang gaib dalam pemahaman kita, dia tidak percaya sama sekali. Kalau ada buku yang membahas seperti itu, buang saja di tempat sampah, buang saja, bakar saja, seperti itu pemahaman mereka. Nah, pada waktu ini mereka khususkan kepada ajaran gereja, karena memang belum kemudian mengeneralisir terhadap semua ajaran. Karena yang paling dominan pada waktu itu di Eropa khususnya, ya, seluruh Eropa itu adalah dikuasai gereja. Nah, inilah era akal menggantikan Tuhan dan teologi, maka muncullah kecenderungan rasionalisme dalam menafsirkan alam. Jadi semua disandarkan kepada akal atau rasio dalam menafsirkan apapun yang ada. Dan memunculkan pemikir dengan berbagai buah pemikiran seperti Francis Bacon, René Descartes, Blaise Pascal, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, J.J. Roscoe, Adam Smith, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan lain-lain yang berkontribusi meletakkan dasar-dasar pemikiran Barat modern. Nah, saya kira mereka inilah orang tokoh yang kemudian melahirkan pemikiran sekuler itu. Nah, jadi pada abad ke-19
itu adalah merupakan era di mana kesempurnaan pemikiran kapitalisme dan telah mengeneralisir agama apapun itu mesti dipandang sama dengan pandangan seperti tadi, bahwa mesti harus dijauhkan dalam realitas kehidupan karena itu tidak lain adalah tipuan. Itu adalah penipuan terhadap masyarakat. Nah, termasuklah kemudian agama Islam. Nah, metode berpikir Barat paling tidak 3 ya, akal dan rasionalisme, yang artinya membuang segala yang supranatural dan metafisik, lalu kemudian melahirkan ide tentang prinsip ya ini prinsip sesuatu ide yang tidak berubah, kemanusiaan, kebebasan, keadilan, kesetaraan, belas kasihan, integritas, termasuk sekularisme dan lain-lain. Kemudian nilai atau value, benar salahnya, terpuji tercelanya didasarkan kepada asas manfaat. Kemudian norma atau kemudian aturan yang lahir biasanya berangkat daripada nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian sains dan metode ilmiah yang juga merupakan metode berpikir Barat, ya. Nah, sains dianggap sebagai pemahaman tertinggi manusia, hanya bisa mendeskripsikan fakta. Nah, ini tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa metode ilmiah dijadikan sebagai asas berpikir, hanya bisa digunakan pada pengetahuan yang dapat diuji di laboratorium. Nah, ini kesalahannya, nanti sedikit akan dikritik juga ini. Ya, terkait dengan menjadikan metode ilmiah itu sebagai asas berpikir. Nah, kenapa? Karena metode ilmiah ini mesti harus masuk di laboratorium, ada observasi, ada kemudian penelitian terhadap data, nanti kemudian ada kesimpulan, sehingga kemudian barulah dibuktikan kebenarannya. Nah, kebenaran yang mereka konsepsi kebenaran itu adalah nisbi, tidak ada kebenaran yang tetap, tetapi itu kemudian semuanya adalah bersifat relatif ya. Nah, itu saya kira beberapa hal pokok dari metode berpikir Barat, yakni rasionalisme, kemudian metode ilmiah, konsepsi tentang kebenaran ini. Kemudian hasil pemikiran Barat tersebut, nah inilah melahirkan pemikiran Barat berupa ideologi, peradaban, kemudian maupun sakofah. Nah, ideologi itu adalah akidah akliyah yang basaku nizamul Islam, yang basaku yang basaku anha an-nizam, yakni ideologi adalah akidah akliyah yang di atasnya dibangun sistem. Nah, ternyata setelah abad ke-19 nampak bahwa kapitalisme sekuler ini benar-benar menjadi sebuah ideologi yang sempurna. Karena ada akidahnya. Akidahnya itu ada sekuler, di atas akidah itu dibangun sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan dan lain-lain. Termasuk kemudian memiliki metode penyebaran, yakni metode penyebarannya seperti ini. Ya. Jadi akidahnya adalah sekulerisme, sistem pemerintahannya adalah demokrasi, ekonominya adalah kapitalisme, pergaulannya individualisme, liberalisme, sedangkan metode penyebarannya adalah penjajahan atau istimar. Nah, saya kira di hampir yang bersamaan itu kemudian muncul juga ideologi yang disebut dengan ideologi sosialisme, ya, akidahnya adalah komunisme. Hanya saja kemudian tahun 90-an, ya, tahun 91 itu kemudian dinyatakan hancur, ya, dan kemudian kemenangan sekuler pada waktu itu, ya. Nah, jadi komunisme muncul untuk mengkritik daripada kapitalisme, tapi ini hanya sekedar mengkritik, ya. Oleh karena itu, kritik dalam hal ini bukan hanya sekedar adanya kritik, tapi mesti harus kritik yang benar. Karena sesungguhnya sosialisme itu bangkit dalam rangka untuk mengkritik daripada individualisme. Sosialisme itu ada satu rasa, apa istilahnya? Kita sama-sama merasakan, ya. Ya, jadi dalam hal ini negara sangat berperan. Beda kalau kemudian kapitalisme itu adalah individualisme. Akan tetapi kehadiran sosialisme yang tidak bertuhan pada waktu itu justru hancur dengan sendirinya, karena memang pemikiran asasnya adalah pemikiran yang bertentangan dengan akal dan naluri manusia. Oleh karena itu, di samping kemudian ada serangan daripada kapitalisme, sehingga
hancur pada tahun 90-an tadi. Nah, kemudian peradaban barat itu sendiri adalah merupakan peradaban yang berdiri di atas sekularisme. Apa yang dimaksud dengan peradaban atau hadhara? Itu adalah majmu'ul mafahim anil haya, yakni seperangkat persepsi atau konsepsi tentang kehidupan. Nah, berasas kepada sekularisme. Makanya di situ sekularisme memiliki konsepsi tentang individualisme, kebebasan. Sementara konsepsi sekundernya kesetaraan, keadilan, dan lain-lain sebagainya dalam perspektif barat. Nah, kemudian ada pun sakofa ya, sakofa barat itu adalah kumpulan pengetahuan yang dominan di barat. Barat membagi berbagai ilmu dalam eksakta. Ya, yang meliputi ilmu alam, ilmu formal, termasuk kemudian ilmu humaniora. Ya. Nah, semua pengetahuan ini dibangun di atas sudut pandang barat. Nah, jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali inilah yang bagian terakhir ingin kita tunjukkan kekeliruan daripada barat ya, tentang apa yang mereka sebut sebagai nilai. Nah, ini kelebihan buku ini adalah sangat minim sekali menggunakan dalil-dalil nakli. Dalam Al-Quran itu mungkin kita mendapatinya itu hanya sedikit saja, ya, sedikit saja. Tetapi lebih mengutamakan kepada rasio juga. Jadi membantah dengan akal. Nah, oleh karena itu argumentasinya menggunakan fakta juga yang ditunjukkan tentang kesalahan daripada barat tersebut. Jadi apa yang mereka sebut dengan nilai-nilai universal, kemanusiaan, sekularisme, segala macam yang disebutkan tadi itu adalah merupakan suatu penipuan. Dikatakan universal sebab nilai-nilai yang dibicarakan barat beda dengan nilai di kalangan muslim. Sehingga kalau kemudian dipaksakan diterapkan di kalangan kaum muslimin, itu justru akan menimbulkan kekacauan pada kaum muslimin. Sehingga yang disebut universal itu adalah berlaku bagi atas seluruh manusia. Ternyata kemudian nilai ini tidak akan bisa masuk pada kalangan tertentu. Oleh karena itu apa yang mereka sebut sebagai nilai universal itu hanyalah merupakan propaganda, ya, provokasi yang kemudian tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua, nilai tersebut abstrak bertentangan dengan sekularisme. Nah, sehingga bila nilai tersebut diterima dengan mengaitkannya dengan manfaat yang bisa diterima. Jadi misalnya begini, memberi ya. Nah, kalau kita memberi misalnya, ini yang dibawa ya. Penentuan nilai bukan didasarkan pada rasionalitas, tetapi berdasarkan berdasarkan penelitian atau kemudian observasi yang mereka berikan kesimpulan nantinya. Tetapi kemudian mereka tidak akan bisa masuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Contoh memberi, ya memberi misalnya. Maka dalam konsep sekularisme hal ini tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa kemudian diketahui faktanya. Nah, sehingga kemudian hal itu tidak mungkin bisa dibahas oleh kapitalisme. Nah, kalau dalam Islam kan jelas memberi itu akan memberikan dampak langsung kepada yang memberi ya. Karena itu adalah ada dampak pahalanya sehingga kemudian akan menimbulkan kepuasan spiritual. Nah, termasuk kemudian nilai spiritual itu sendiri. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang diungkapkan barat itu semuanya mengarah kepada asas manfaat. Nah, jadi misalnya nilai jujur ya, mereka menilainya itu pada zatnya jujur. Artinya begini, nilai yang abstrak ini hanya diambil tapi dikaitkan dengan yang dapat diraba. Contoh misalnya kalau kita jujur dalam perdagangan, itu nanti akan meningkatkan daripada nilai penjualan, akan meningkatkan daripada kepercayaan kepada pelanggan. Asasnya manfaat. Padahal nilai jujur dalam Islam itu tidak bisa dilihat dari segi zatnya sebagai sesuatu yang jujur. Karena kadang jujur itu juga berdosa dalam Islam. Jujur kepada musuh itu berdosa. Kadang kita tidak boleh jujur kepada musuh, jelas ini haram hukumnya.
Termasuk kemudian bolehnya kita berdusta pada 3 keadaan. Mendamaikan saudara terhadap istri. Ya, saya kira ini adalah bukan dikembalikan kepada zat jujur tadi itu, tetapi karena adanya penilaian di luar daripada nilai-nilai tadi, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bahwa perintah itu harus terikat kepada hukum syariah. Nah, oleh karena itu nilai-nilai ini adalah sebuah penipuan yang diprovokasikan oleh daripada barat tersebut. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang banyak kemudian disampaikan tadi tentang nilai itu adalah hanya penipuan saja oleh barat. Kemudian metode ilmiah ya sebagai dasar berpikir. Yang ini yang kemudian digunakan untuk psikolog ya, termasuk kemudian yang lain-lainnya. Nah, dalam metode ilmiah ini mengharuskan dapat diakses oleh semua. Padahal itu tidak mungkin karena ini kompleks ya. Karena yang disebut sebuah metode ilmiah itu harus ada observasi, ada hipotesis, ada eksperimen. Terus kemudian analisis data, baru kemudian diberikan kesimpulan terhadap analisis tersebut. Nah, ini tidak mungkin bisa diakses semua orang. Nah, oleh karena itu menjadikan metode ilmiah sebagai dasar berpikir adalah kekeliruan. Dan barat menjadikan itu semua harus diteliti. Jadi dianggap itu tidak benar sampai kemudian dipastikan kebenarannya. Karena metodenya berpikirnya adalah metode ilmiah tadi. Mesti semuanya harus melalui penelitian. Nah, sementara kemudian dasar berpikir seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai asas. Nah, tidak dapat dilakukan yang kedua kecuali pada objek yang dapat diindra. Ya, kalau misalnya dalam ilmu seperti fisika, biologi, kimia, maka ilmu seperti ini bisa. Tetapi kalau misalnya hal yang sifatnya metafisik, maka itu sudah tidak mungkin bisa. Adanya setan, adanya malaikat, adanya surga neraka dan kemudian yang lainnya itu sangat tidak mungkin bisa dipakai. Termasuk kemudian hasilnya tidak pasti. Kenapa? Setiap penelitian senantiasa akan berubah-berubah pada setiap masa sehingga dilakukan revisi, perbaikan. Ya, atau kemudian ketika coba-coba dilakukan itu disimpulkan ternyata kesimpulan di kemudian hari itu keliru dirubah lagi, maka tidak ada kepastian, tidak qat'i. Nah, oleh karena itu meski mengandung positif tetapi tidak layak jadi asas berpikir. Ya, tidak boleh jadi dasar berpikir, tapi yang dijadikan dasar berpikir itu adalah sifatnya akliyah. Akliyah itu adalah pengamatan, yakni melibatkan unsur pemikiran ya, yakni ada fakta, ada panca indera, ada kemudian otak, terus kemudian ada informasi sebelumnya. Bukan persepsi sebelumnya, tapi informasi sebelumnya. Kalau persepsi sebelumnya itu nanti akan merusak daripada pengamatan. Jadi proses ini tidak lain adalah proses berpikir sesungguhnya. Inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar berpikir, ini adalah metode akliyah. Jadi bagaimana proses berpikir itu adalah pencerahan fakta ke dalam otak melalui panca indera dengan adanya informasi sebelumnya sehingga fakta ini bisa ditafsirkan. Sesuatu yang tidak ada informasi sebelumnya pasti kita tidak bisa memberikan sebutan dan tidak mungkin terbentuk pemikiran di sana. Kalau ini misalnya berbahasa Perancis, saya tentu tidak tahu karena saya tidak tahu tentang informasi mengenai bahasa Perancis, maka saya tidak mungkin bisa mengartikulasi isinya apa ini. Kalau dilihat ini air, tapi ternyata bukan air isinya. Nah, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu ini adalah metode akliyah. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana mungkin bisa mengetahui hal yang sifatnya abstrak tadi dengan menggunakan metode akliyah? Maka sesungguhnya orang Arab itu menunjukkan bahwa adanya unta menunjukkan adanya tai unta menunjukkan adanya unta. Artinya tidak mesti harus kemudian mengetahui zat daripada unta itu, tapi dengan menggunakan proses berpikir seperti ini akan memastikan adanya unta. Ini namanya akliyah yang sifatnya qat'i. Adanya lampu ini menunjukkan adanya aliran listrik. Termasuk suara yang kemudian lewat mikrofon juga seperti itu, menunjukkan adanya sesuatu itu. Maka ada fakta yang terindra, ada fakta yang tidak terindra. Nah, oleh karena itu kepercayaan kita kepada malaikat, kepada syaitan, kepada hari kiamat, semua diinformasikan oleh sesuatu yang pasti. Sedangkan yang pasti itu adalah Al-Quran, yang kemudian Al-Quran itu juga didapatkan bahwa dia adalah kalamullah yang dipastikan melalui proses akal. Karena
Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab untuk membuat yang semisal, ternyata kemudian orang Arab tak satu pun yang kemudian membuat hal yang seperti itu. Sehingga terbukti bahwasanya Quran ini adalah bukan buatan orang Arab, apalagi termasuk juga buatan Nabi Muhammad, karena dia juga termasuk orang Arab, apalagi beliau juga Nabi yang ummi, tidak tahu tulis baca. Lagi pula beliau juga adalah orang yang menyampaikan Quran, menyampaikan hadis. Hadis dengan Quran sama sekali berbeda. Nah, oleh karena itulah, ini dengan proses akliyah seperti ini memastikan bahwa Quran ini adalah 100% kebenarannya, sehingga kemudian apapun diinformasikan dalamnya, kita wajib percaya 100%. Ini proses akliyah. Meskipun tidak diketahui malaikatnya, tidak diketahui setannya, tidak diketahui surga nerakanya, tapi kita yakin 100% karena proses akliyah ini mengantarkan kita pada keyakinan yang pasti. Ini yang harus menjadi asas berpikir. Bukan metode ilmiah yang mesti harus melalui proses di dalam laboratorium. Nah, saya kira itu. Nah, sedangkan yang terakhir ya, waktunya lewat sedikit, tidak apa-apa. Ya, jadi secara akal, akidah sekuler itu rusak. Kenapa? Ya, hasil kompromi gereja dengan pemikir, bukan sebetulnya hasil rasional, rasio juga sebetulnya. Mereka mengatakan ini hasil rasio, padahal sebetulnya bukan. Tapi kompromistis antara gereja dengan kemudian intelektual pada waktu itu. Akhirnya diambil jalan tengah, sekuler. Jadi biarlah gereja, gereja itu ada di sana, agama itu ada dalam gereja, sementara kemudian kehidupan dan negara ini kemudian diatur oleh manusia. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu seperti pembuat jam ya. Jadi kalau jamnya sudah dibuat, maka jamnya akan bergerak dengan sendirinya, karena itu Tuhan sudah tidak lagi berperan dalam kehidupan. Nah, sebetulnya ini bukan rasio, tetapi kemudian ini hanya kompromistis ya, antara gerejawan dan kaum intelektual pada waktu itu. Jadi ini batil, ini akidah yang batil. Kemudian yang kedua, akidahnya ini kontradiksi, karena di satu sisi kemudian menerima agama meski sebatas di gereja, namun menafikannya dalam realitas kehidupan. Artinya sesuatu akidah yang kontradiksi tidak layak dijadikan sebagai akidah. Tapi kenapa kemudian kaum muslimin banyak ya terpengaruh dengan sekuler seperti itu? Makanya banyak mengatakan bahwa kalau agama itu adanya di masjid, dan kemudian pembahasannya oleh para ustadz. Lalu kemudian dikatakan bahwa seharusnya ulama itu nggak usah masuk dalam politik. Nah, mungkin keterpengaruhan terhadap realitas politik yang ada sekarang ini mengakibatkan memberikan penilaian seperti itu. Tetapi generalisasi ini mengakibatkan adanya melukai daripada pemahaman itu sendiri. Kenapa? Karena dengan anggapan seperti itu membuat umat Islam itu menjauhi politik. Tapi politik yang kita arahkan adalah politik yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, karena makna politik itu adalah riayatus syu'unil ummah dahilin wa kharijan. Yaitu mengurus urusan umat baik dalam negeri maupun kemudian luar negeri, tentunya dengan syariah. Kemudian akidah sekuler ini juga menyalahi fitrah manusia. Jadi secara fitrawi ya, manusia itu ada kecenderungan menuhankan. Mungkin mengatakan betul, sekularisme juga menerima, makanya diberikan kebebasan dalam gereja. Tetapi selain itu fitrah manusia itu merasa lemah, tidak mampu melakukan segala sesuatunya, sehingga kemudian membutuhkan daripada pihak yang lain, yakni manusia itu untuk memahami akalnya sendiri tidak bisa, apalagi memahami daripada rahasia-rahasia kehidupan. Untuk mengetahui baik dan buruk, tercela dan terpujinya sesuatu itu tidak bisa kemudian datang dari manusia, karena cenderung memperturutkan daripada akal pikirannya atau kemudian perasaannya. Nah, oleh karena itu di sini kesalahan daripada akidah sekuler itu yang kemudian tidak sesuai dengan fitrah manusia. Nah, kita bisa melihat ketika manusia itu dalam kondisi berat, misalnya di lautan yang gelombangnya itu, manusia muncul bakoknya ya, muncul daripada naluri mempertahankan diri, maka mereka akan mencari pertolongan dari mana, sementara orang semuanya terancam nyawanya. Disitulah rasa lemah manusia tidak bisa kemudian dia pungkiri. Ini adalah sifatnya fitrawi. Manusia itu lemah, butuh bantuan dengan siapa? Maka dia memohon kepada
Siapa yang bisa memberikan bantuan? Nah, itulah rasa lemah manusia. Pada titik itulah kemudian manusia kebingungan mencari bantuan. Itulah sebetulnya titik lemah manusia, ini fitrah sifatnya. Nah, ini bertentangan dengan akidah sekuler. Nah, saya kira inilah beberapa poin yang bagian saya untuk kemudian memberikan kritik ya terhadap sekularisme, baik metode berpikirnya maupun kemudian akidahnya yang itu benar-benar rusak. Nah, nanti pada cabangnya ini sebetulnya lah yang jadi problem, karena umat Islam banyak ikut ya, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem pergaulannya, sistem pemerintahannya, yang itu bukan sederhana, karena ini lahir dari sebuah akidah yang rusak, yang bertentangan dengan akidah Islam, maka ada konsekuensi bagi umat Islam itu terhadap keterlibatan terhadap perkara itu. Makanya disinilah sebenarnya arti penting dari buku ini untuk memberikan penjelasan kepada umat Islam agar mereka menyadari tentang kekeliruan daripada ideologi kapitalisme dengan akidahnya sekularisme. Mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz, yang kami hormati telah menyampaikan pengantar dan kritik terhadap akidah barat kapitalis, sesuatu yang jarang untuk kita elaborasi, jarang kita temukan di diskusi-diskusi intelektual di masyarakat, karena memang agak sangat sulit untuk mendeteksi pemikiran dasar dari kapitalis ini, kecuali mungkin di pemikiran cabang. Nah, karena itulah yang mereka kemudian salurkan kepada kaum muslimin, baik dari ekonomi, politik, maupun dari tata pergaulannya, itu mungkin yang sering kita jumpai. Tapi dalam pemikiran yang sifatnya asasiyah, akidah ini, ya agak sulit untuk menemukan bagaimana pemikir-pemikir kaum muslimin menghantam atau mengkanter pemikiran barat dari sisi akidah ini. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pemateri kedua, yakni Al-Ustaz Dr. Firman Menne. Tetapi sebelumnya kita saksikan dulu video dari tim multimedia. Sekularisme Barat merupakan himpunan pemikiran dan hukum yang terpancar dari akidah sekularisme sebagai sebuah sistem kehidupan. Kapitalisme mengatur berbagai urusan dan interaksi di tengah masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, saat ini mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme, alih-alih mengantarkan kesejahteraan dan keadilan seluruh individu manusia. Penerapan sistem ekonomi ini justru mengalirkan dan memusatkan kekayaan pada segelintir individu saja. Studi Oxfam International pada tahun 2017 menunjukkan 82% kekayaan di dunia dimiliki oleh 1% orang saja, sementara kelompok masyarakat paling miskin di dunia tidak mengalami peningkatan kekayaan sama sekali. Oxfam juga menyatakan temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya sistem yang gagal. Kegagalan sistem ekonomi kapitalisme merupakan keniscayaan karena sistem ini lahir dari fondasi akidah yang batil, yakni sekularisme. Sistem ekonomi kapitalisme layak menuai kritik karena dunia saat ini membutuhkan sistem alternatif yang mampu mengantarkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap individu. Iya, itu tadi video pengantar yang berisi terkait dengan bagaimana pemikiran ekonomi kapitalis dan bagaimana kita diantarkan untuk mengenal Islam, kritiknya terhadap kapitalis, dan bangunan epistemologi serta bangunan struktur ekonomi Islam untuk menghancurkan ekonomi kapitalis. Mungkin untuk lebih jauh kita mempersilahkan kepada Ustaz Dr. Firman Menne menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum min ba'dil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hasaba akhlaqana khuluqil karim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak serta seluruh peserta bedah buku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kitab ini atau buku ini yang sebenarnya hadir di tengah kedikdayaan
pemikiran barat kapitalisme. Tiba-tiba muncul buku ini, ya tentu membawa angin segar ya bagi kita kaum muslimin yang merindukan kehidupan ini diatur oleh Islam. Dan kritik terhadap pemikiran barat kapitalis ini memang menjadi penting. Karena untuk merubah sebuah peradaban memang perlu perang pemikiran. Atau istilahnya Siyaul Fikri atau Ghazwul Fikri. Ya, perang pemikiran, dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membawa risalah Islam yang berani untuk kemudian berbeda dengan masyarakat umum Mekah waktu itu. Dan ternyata Allah memenangkan dalam perang pemikiran itu. Walaupun kemudian seiring dengan perjalanan sejarah, kemudian peradaban barat kemudian kembali mengalahkan peradaban Islam yang kemudian sampai saat ini. Nah, oleh karena itu buku ini menjadi penting bagi kita sebagai pegangan bagi kaum muslimin mukmin yang sejati untuk kemudian meluruskan memang pemikiran kita, apalagi pemikiran barat kapitalisme ini bukan hanya semacam cerita-cerita fiktif begitu, tetapi juga menghampiri dan bahkan menjangkiti kehidupan kita. Nah, oleh karena itu menjadi penting. Bahkan menurut Kiai Sidik Al-Jawi, buku ini menjadi khas karena paling tidak mengkritisi pemikiran barat dalam 3 perspektif. Yang pertama, buku ini mengkritisi pemikiran barat itu secara dalil akli sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh host dan pemateri yang pertama. Karena ketika kita ingin menembak pemikiran barat itu ya harus disentuh dengan pemikiran yang rasional, dengan metode-metode ilmiah. Karena kalau kita sentuh dengan dalil nakli, saya kira sulit. Mereka kok tidak percaya dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin dikatakan misalkan riba itu haram dengan membacakan ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, tidak nyambung. Karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Maka buku ini mengkritisi dari sisi perspektif akliyah. Ya, mengantarkan bagaimana pemikiran barat itu sesungguhnya merupakan pemikiran yang rusak dan merusak. Nah, makanya penting untuk kita baca buku ini. Kemudian yang kedua, buku ini mengkritik pemikiran barat itu dengan mengcompare, ya, membandingkan secara cross section, dalam artian bahwa membandingkan antara hitam dengan putih itu kan pasti jelas hitam mana putih. Atau misalkan membandingkan antara sesuatu yang lurus dengan yang bengkok, pasti kita bisa membedakan mana yang lurus dengan mana yang bengkok. Maka pemikiran barat ini dikritisi bahwa itu adalah pemikiran yang rusak, yang bengkok, yang lurusnya seperti ini. Pemikiran barat ini misalkan hitam, harusnya putih seperti ini. Nah, itu bagusnya kitab ini. Sehingga mudah kita untuk mencerna bahwa ternyata memang pemikiran barat kapitalisme itu sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kemudian yang ketiga, bahwa kitab ini atau buku ini mengkritisi pemikiran barat kapitalis ini dengan menghadirkan solusi. Berbeda misalkan dengan kitab atau buku yang dikarang oleh Yoshihori Francis Fukuyama yang seperti tadi disampaikan oleh host, yang bercerita tentang kemewahan dan kemegahan pemikiran kapitalisme ini, bahkan dianggap sebagai peradaban pemikiran yang terakhir dengan bukunya The End of History and the Last Man, ya, menganggap bahwa dunia ini sudah berakhir dengan peradaban kapitalisme, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Itu karena berkiblat pada bagaimana kekuatan Rusia waktu itu, ya, atau Uni Soviet yang begitu kuat, tetapi ternyata mampu dikalahkan oleh kapitalisme. Ya, tetapi sebenarnya buku ini sudah dikritisi oleh Samuel Huntington dengan bukunya juga yang berbicara tentang peradaban. Justru Samuel Huntington itu membedah tentang benturan peradaban. Jadi dia sudah mengakui ada peradaban lain, ada pemikiran lain. Nah, saya kira sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sodik, bahwa kalau berbasis pada pemikiran manusia semata itu tidak pasti. Ya, mungkin hari ini benar, tapi besok bisa salah. Nah, seperti kitabnya atau bukunya Francis Fukuyama, lalu kemudian dibantah lagi dengan bukunya Samuel Huntington
yang membedah tentang the clash of civilization and the remark of the world order, bahwa di dalam kehidupan saat ini bukan kapitalisme yang kemudian bermain secara sendiri, tapi ternyata ada tiga pemain di dalam dunia ini. Dalam pemikiran ada, selain kapitalisme sendiri, ternyata komunisme ini masih diusung oleh beberapa negara seperti Rusia, kemudian China, ya, Hong Kong dan segala macam. Ternyata selain dari dua ini ada satu lagi yang perlu diwaspadai, yakni ideologi Islam. Dan inilah yang menjadi ancaman dari pemikiran kapitalisme. Tetapi dia tidak memberi solusi. Nah, makanya buku ini hadir karena selain mengkritisi pemikiran barat kapitalisme, juga dia endingnya dengan memberikan solusi. Nah, sebagaimana di dalam perspektif ekonomi, kebetulan saya diamanahkan dalam perspektif ekonomi, bagaimana buku ini mengkritisi pemikiran ekonomi kapitalisme. Di dalam buku ini dibagi dalam 4 hal dalam mengkritisi pemikiran ekonomi kapitalisme. Yang pertama terkait dengan materi ekonomi. Nah, materi ekonomi dalam pandangan barat kapitalisme itu diukur dalam 2 hal, yakni barang atau jasa. Jadi materi ekonomi itu terletak pada 2 hal, barang atau jasa. Kalau barang itu adalah produk ekonomi atau materi ekonomi yang dapat diukur dengan merasa, meraba dan menikmatinya, ya. Jadi harus dalam bentuk wujud yang nyata, itulah barang. Ya, sementara jasa adalah produk ekonomi atau materi ekonomi yang bisa dirasakan tetapi tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Itulah jasa. Ya, jasa seorang akuntan, jasa seorang dosen. Ya. Nah, di mana titik kritis daripada buku ini? Kalau pemikiran barat tadi melihat hanya pada materi ekonomi barang dan jasa, sehingga apapun produk ekonomi itu baik barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, nah itu boleh dibisniskan, ya boleh dimainkan dalam perkara ekonomi, ya. Tentu ini yang dibantah karena ternyata dalam barang-barang ekonomi yang ditransaksikan di dalam kehidupan barat ada sebenarnya barang-barang yang tidak cocok dengan kebutuhan manusia. Taruh misalkan khomer. Khomer itu memang ada orang yang membutuhkan, tetapi kebutuhannya dalam perspektif yang negatif. Ketika orang mengkonsumsi maka bawaannya tentu akan mabuk dan tidak bisa berpikir secara rasional. Nah, ini yang dibantah di dalam buku ini, bahwa tidak semua produk barang itu dibolehkan, ya, dalam pemikiran Islam. Walaupun barat membolehkan, karena kalau mengkonsumsi barang-barang yang tidak cocok dengan tubuh kita, itu nanti bahaya, bisa membuat kita tidak rasional berpikir, bahkan bisa menyebabkan kematian. Seperti beberapa waktu yang lalu ada sekelompok anak muda dan termasuk orang tua, ya, pesta minuman keras mengoplos dengan zat-zat kimia, lalu kemudian akhirnya dari peserta miras itu ada yang meninggal di tempat, ada yang meninggal di perjalanan ke rumah sakit, ada yang meninggal di rumah sakit. Nah, ini tidak boleh dalam pandangan Islam, ya. Termasuk sebenarnya dalam pemikiran barat, kalau kita kembali kepada rasionalitas itu, bahwa pemenuhan kebutuhan itu harusnya menyehatkan, bukan menyakitkan atau apalagi kepada mematikan. Kemudian dalam jasa, perspektif jasa, apapun jasa yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan kepada seseorang itu boleh saja dalam pandangan barat, ya. Tetapi dalam pandangan Islam, ya, seperti misalkan jasa seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki, dalam pemikiran barat boleh, ya, tapi dalam pandangan Islam itu tidak boleh kalau tidak diikat dengan akad nikah, ya. Makanya dalam pemikiran barat, termasuk sebenarnya kita mengadopsi di negeri kita sendiri, ya, bahwa orang-orang yang bekerja di seks komersial itu diberi nama pekerja seks komersial, artinya dilegalkan, dibolehkan. Ya, akhirnya kan kita menghinakan diri sendiri membandingkan antara orang yang bekerja dalam kemaksiatan dengan orang yang bekerja dalam kehalalan. Masa dibandingkan pekerja seks komersial dengan pekerjaan seorang dosen? Masa dibanding-bandingkan seperti itu? Ya, makanya dalam pandangan Islam tidak boleh. Ya, tidak semua jasa itu dibolehkan dalam pandangan Islam. Ya, nah ini yang dikritisi oleh pemikiran barat, yang dikritisi oleh buku ini. Ya, karena sesungguhnya nafsu seksual itu memang merupakan naluri dari diri seorang manusia, ya, tetapi tidak sama
sifatnya dengan pemenuhan physically seperti makan dan minum. Kalau orang tidak makan tidak minum, ya nanti akan terserang sakit atau bahkan bisa meninggal. Tapi kalau nafsu seksual tidak dipenuhi, saya kira tidak terlalu masalah. Nah, sementara orang Barat itu menganggap bahwa pemenuhan seksualitas itu sederajat dengan pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Nah, itu kan keliru, ya. Makanya pemenuhan seksualitas di Barat itu kalau laki-laki dengan laki-laki maka diundang-undangkan, dilegalkan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengkritisi atau bahkan melarang orang menikah sesama jenis, maka bukan orang yang menikah itu yang dihukumi, tapi yang melarang itu atau yang mengecam itu yang dihukumi karena melanggar undang-undang. Nah, ini pemikiran yang harus dikelirkan. Karena ini dikembangkan dalam kehidupan umat, maka ini nanti akan memutus mata rantai perkembangbiakan manusia. Bagaimana mungkin berkembang biak kalau laki-laki dengan laki-laki, batangan dengan batangan, ya, atau perempuan dengan perempuan. Ini pemikiran yang keliru. Nah, buku ini membedahnya begitu sistematis dan metodologis. Terus yang kedua, kan ini terbatas oleh waktu. Yang kedua yang dikritisi di dalam buku ini, dalam pemikiran ekonomi kapitalisme itu adanya kebebasan kepemilikan. Nah, ini yang sangat rancu memang di dalam kehidupan umat manusia. Dari sisi perspektif rasionalitas saja itu sebenarnya sudah sangat keliru memang. Apalagi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya. Nah, konsep kepemilikan di dalam pemikiran Barat itu tidak membedakan antara kepemilikan individu dengan kepemilikan umum atau kepemilikan negara, dihantam saja. Sepanjang ada seseorang yang mampu menguasai satu aset, ya itu tidak ada masalah, ya. Makanya kembali kepada konsep kapitalisme tadi itu, bahwa siapa saja yang memiliki capital, siapa saja yang memiliki modal dan mampu menguasai aset sumber daya, dialah yang memenangkan. Makanya bawaan daripada sistem ekonomi kapitalisme itu dalam perspektif konsep kepemilikan itu, yang kaya akan semakin kaya dan miskin semakin miskin. Ya, sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sodik dalam pemaparannya, bahwa 1% orang di Amerika itu justru menguasai sumber daya keuangan 90%. Coba bayangkan 1%. Sehingga ketimpangan itu pasti luar biasa. Ya, antara kaya dengan si miskin. Ada orang yang kaya raya, menu sarapannya itu sampai 1 juta baru sarapan. Itu pun sarapannya di pinggir kolam renang. Ya. Sementara ada orang yang lain mungkin di dekat dari rumahnya itu tidak makan dari pagi, siang sampai malam. Satu ketimpangan yang luar biasa karena pemikiran Barat itu siapa yang mampu menguasai apa itu terserah, ya, sehingga terjadi semacam suasana kehidupan yang seperti di belantara, hutan belantara, yang kuasa, yang puas menerkam yang lemah. Dan itu terbukti di dalam kehidupan kita. Dulu toko-toko kelontong yang ada di lorong-lorong di dekat rumah kita itu kan cash flow-nya bagus. Tetapi para kapitalis ini tidak mau membiarkan itu hidup. Lalu kemudian membangun sampai ke lorong-lorong ada Alfamart, Alfamidi. Ya, sehingga tergerus. Kasihan ini toko-toko kelontong karena ya namanya manusia, ya, nalur manusia. Ketika kita berbelanja suasananya sejuk, setiap yang kita butuhkan ada, pelayanannya disambut dengan smile, ya apalagi dengan smart girl. Itu nalur manusia. Nah, tentu kita akan tersedot ke sana sehingga toko-toko kelontong ini pasti mati, ya, kecuali kalau misalkan di lorong itu tidak ada Alfamart atau Alfamidi. Nah, ini bawaan daripada kapitalisme, ya, sehingga konsep kepemilikan ini menjadi keliru. Padahal di dalam pandangan Islam, dalam kritik ini tadi menyatakan bahwa kepemilikan itu dibagi menjadi 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Bahkan Nabiullah yang tercinta sendiri menyampaikan kepada kita semua bahwa al-muslimuna syuraka'u fi salasin, bahwa kita ini berserikat terhadap 3 perkara. Sehingga dalam 3 perkara ini tidak boleh dimiliki secara individual karena kita berserikat di dalamnya. Kita bersama-sama menikmatinya. Padang rumput, al-kalai, al-ma'i, wan-nari, ya, sumber mata air dan sumber mata api. Kalau misalkan sumber mata api ini ya mungkin kita bisa kaitkan dengan tambang minyak dan gas misalkan, ya. Nah, terhadap aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak itu sebenarnya tidak boleh diserahkan kepada individu, ya, karena
itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Kasihan kalau misalkan padang rumput itu atau gunung atau bukit atau hutan itu yang harusnya dinikmati oleh banyak orang, tetapi justru diklaim oleh satu orang, ya. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu saya ke Jeneponto, ada katanya satu pantai itu sudah dipagar, jadi orang tidak boleh ke pantai itu karena sudah dipagar, ya. Atau mungkin cerita tentang sebuah pulau, ketika penduduk pribumi ingin masuk ke pulau itu, tiba-tiba dihalang oleh seorang bule. Bule itu melarang orang itu keluar, bahkan menghardik dan mengusirnya. Kenapa saya tidak boleh masuk? Wah, ini pulau saya sudah beli pulau ini, Anda tidak boleh masuk ke pulau ini. Wah, luar biasa. Padahal mestinya pulau itu dimanfaatkan oleh siapa saja untuk kemudian mencari nafkah dan segala macam. Nah, ini kebusukan dan keburukan daripada pemikiran ekonomi kapitalisme dari perspektif konsep kepemilikan. Nah, tentu ini tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketiga, yang dikritisi buku ini terkait dengan pemikiran ekonomi kapitalisme itu adalah proses produksi. Nah, dalam proses produksi, yang dimaksud dengan proses produksi itu adalah satu proses untuk kemudian memberikan added value atau nilai tambah terhadap sebuah barang, atau bahkan untuk memberikan dan meningkatkan kebermanfaatannya, to create and to increase the utility, ya, of things. Ya, jadi meningkatkan atau memberikan nilai atau kebermanfaatan terhadap sebuah barang. Ya, makanya ukurannya itu pada kebermanfaatan itu. Makanya pemikiran Barat itu di dalam buku ini disebutkan, dia tidak menilai hasil pekerjaan, hasil proses yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu bagi orang Barat itu tidak ada nilainya. Nilainya. Makanya di Barat itu sekarang ini perempuan-perempuan itu berupaya untuk menjadi wanita karir. Ikut juga bekerja di luar rumah. Ya, lahirlah namanya emansipasi wanita atau penyetaraan gender dan segala macam. Itu sebenarnya merupakan hasil dari pemikiran Barat kapitalisme, yang dimana mereka mereduksi peran dan fungsi perempuan di dalam rumah tangga. Mereka tidak, istilah kita ini tidak direkeng. Perempuan yang jadi ibu rumah tangga toh itu tidak direkeng, tidak ada fungsinya. Padahal banyak ulama-ulama atau banyak tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh internasional lahir dari rumah tangga yang dibina oleh seorang perempuan, seorang ibu. Ya, tetapi bagi Barat itu tidak. Makanya beberapa negara itu sekarang kewalahan, bahkan memberikan bonus kepada anak-anak gadis yang mau menikah. Sekarang ini di negara seperti beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah sempat ke Taiwan, tour guide itu mengatakan di sini, Pak, kalau ada anak perempuan mau kawin tuh keluarga bahagia sekali. Bukan hanya keluarga yang bahagia, negara sangat bahagia kalau ada perempuan. Bahkan kalau ada perempuan mau kawin itu dikasih bonus. Ya, dikasih bonus. Kemudian bahkan dikasih kalau lahir anaknya nanti itu dikasih lagi hadiah, dikasih rumah, dikasih tunjangan segala macam. Begitu parahnya ya kehidupan manusia di sana, di Barat sana, yang mana perempuannya sudah ogah untuk menyusui anaknya, untuk melahirkan. Dia mau seperti laki-laki, bebas kemana-mana, bebas melakukan apa, tanpa harus dihalang-halangi oleh seorang bayi atau menyusui dan segala macam. Nah, ini kemudian mulai juga menjalar ke kehidupan umat kita, umat Islam ya, termasuk di Indonesia. Banyak orang yang kemudian lebih pilih untuk lanjut S2, perempuan ya, S2, S3, sampai lupa menikah. Ya, tapi mudah-mudahan ini tidak menggejala secara terus-menerus, tetapi kita kembali kepada Islam bahwa perempuan tetap boleh bekerja, tetapi tugas dan tanggung jawabnya di rumah tangga tetap juga harus dipenuhi. Lalu kemudian yang terakhir, kritik buku ini terhadap pemikiran ekonomi kapitalisme itu adalah pada problem ekonomi. Nah, ini ada Adinda satu dari Unibos ya, Pak Tahir, ya, alumni ekonomi pembangunan. Problem ekonomi itu sebenarnya Barat melihat bahwa ada masalah di dalam kehidupan ekonomi umat manusia yang disebut dengan kelangkaan ya, atau scarcity. Nah, dalam teori kelangkaan ini maksudnya sumber daya alam ini terbatas, tetapi keinginan manusia itu tak terbatas, ya, atau limited resources but unlimited wants, ya. Bahwa sumber daya itu terbatas,
Tetapi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, ini pemikiran barat. Lalu kemudian diajarkan di pendidikan-pendidikan formal seperti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu diajarkan itu tentang kelangkaan. Ya, padahal sebenarnya pemenuhan kebutuhan itu kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder dan tersier, nah, itu boleh memang terjadi kelangkaan. Tetapi di dalam kehidupan manusia yang paling umum sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Yang membuat orang menjadi rakus, menjadi serakah, ingin menguasai banyak karena itu tadi kebutuhan tersier dan kebutuhan sekundernya yang berniat untuk dipenuhi bahkan semampu-mampunya. Makanya di dalam sistem ekonomi kapitalis seperti saat ini ada orang mungkin yang sudah punya perusahaan, tidak puas dengan perusahaan itu, ingin lagi membangun perusahaan yang lain. Setelah memiliki itu tidak puas lagi, ingin membeli ini, ingin membeli itu dan seterusnya. Sehingga harta itu menumpuk pada dirinya. Harta itu menumpuk pada dirinya, lalu kemudian celakanya lagi karena ukuran keberhasilan sebuah negara itu diukur oleh pertumbuhan ekonomi secara agregat. Bahwa pendapatan ini dibagi oleh seluruh penduduk, ya. Pendapatan secara nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Sehingga pendapatan sekalipun terkumpul pada beberapa orang saja lalu dibagi dengan jumlah penduduk itu menjadi menghasilkan angka pertumbuhan yang positif. Dalam misalkan pertumbuhan 7%. Atau mungkin yang dijanjikan oleh pemerintah kita 5%, tapi bukannya dapat, ya, susah untuk dapat, bahkan sebelum krisis itu hanya sampai 2%, bahkan setelah krisis terjun ke di bawah 0%, ya, atau minus. Nah, ini diukurnya pada pertumbuhan ekonomi secara agregat, sehingga sekalipun misalkan ada sekelompok manusia yang memiliki penghasilan sampai triliunan misalkan per tahun atau mungkin miliaran per tahun, itu dibagi sehingga mewakili pendapatan orang-orang yang lain, ya, sehingga ukurannya bukan secara merata. Nah, ini tentu tidak adil, ya, sehingga pemerataan pembangunan di dalam konsep pemikiran ekonomi kapitalisme ini sangat sulit untuk kita dapatkan. Nah, oleh karena itu saya kira sangat penting buku ini memang untuk membangun peran pemikiran, ya, sehingga siapa saja yang membaca buku ini atau mungkin sampai padanya pengetahuan tentang ini mudah-mudahan tercerahkan dan terbangun semangat untuk kemudian betul-betul istiqomah dan konsisten di dalam Islam. Karena Islam inilah yang kemudian merupakan ajaran yang betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Ya, kalau kita tadi lihat sejarahnya bahwa peradaban ekonomi kapitalisme ini kan lahir karena keinginan umat manusia untuk tidak diatur-atur oleh agama. Ya, tidak diatur-atur oleh kalau dulu di barat itu gereja, ya, tidak mau diatur oleh gereja. Sebenarnya kalau ada orang-orang baik dari kaum kafir ataupun kaum muslimin sendiri yang kemudian menjustifikasi bahwa umat Islam ini berbahaya karena ingin mengatur kehidupan dengan ajaran agama, itu sebenarnya mereka keliru. Kekeliruan mereka karena sebenarnya pemikiran kapitalisme sekuler ini berasal dari barat, di mana yang mereka larang tempo hari adalah agama Kristen, ya, Kristen Katolik, ya, bukan Islam, ya, bukan Islam. Jadi kalau mereka menyerang Islam untuk kemudian mendasarkan kehidupannya pada Islam, itu mereka salah, karena sekularisme ini sebenarnya lahir dari barat, ya, di mana mereka tidak ingin menyatukan kehidupan ini dengan agama atau ingin dia memisahkan urusan agama dengan kehidupan, fasuluddin anil hayah, yang memisahkan kehidupan dengan agama. Nah, sementara sebagai manusia bagaimanapun juga, ya, pasti membutuhkan namanya agama, dan agama inilah yang kemudian kita gunakan untuk mengatur kehidupan kita sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Maha Pencipta. Dan ini yang harus kita perjuangkan, dan mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini semakin banyak orang yang tercerahkan, ya, sehingga kemenangan pemikiran Islam insya Allah akan mereduksi kedikdayaan daripada pemikiran barat. Saya kira ini karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas penyampaian materi terkait dengan kritik
terhadap sistem ekonomi barat kapitalis. Kita sudah digambarkan bagaimana kapitalisme perspektif ekonominya dan juga disuduhkan bagaimana Islam meluruskan pemikiran-pemikiran kapitalisme yang rusak ini. Bapak-bapak beserta bedah buku yang kami hormati, suasana semakin hangat. Ya, kami ada break, ya, ada break. Kita break mungkin dulu 5-10 menit. Kebetulan kafe ini mensyaratkan tidak boleh dibawa ke atas necknya. Jadi kita yang gitu. Jadi untuk menyegarkan suasana, mungkin terlalu tegang ini atau terlalu kita butuh relaksasi, karena kalau sekaligus semua seperti air yang dituang ke gelas itu ya. Berat ini. Air satu gentong dituang ke gelas tidak masuk semua. Maka kita selingi dengan ngopi atau snack-snack ke bawah. Baik, untuk memanfaatkan waktu, tafadhal kami persilahkan Bapak-bapak serta sekalian untuk ke bawah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal. Kalau saya tertarik pasti.
Iya, lalu duhurkan lebih ya. Sehingga kita siap untuk kembali berdialektika, menerima lontaran-lontaran ide yang insya Allah disampaikan oleh pemateri, sisa 2, materi ketiga dan keempat. Nah, setelah itu kita menurut rundown ada video dan setelah itu kita bisa berdiskusi atau tanya jawab. Baik, Bapak-Bapak peserta bedah buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis, kita melanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan langsung masuk kepada materi yang ketiga, yakni kritik sistem politik dan pemerintahan Barat kapitalis oleh Al-Ustadz Khairuddin MPD. Namun sebelum mempersilahkan kepada beliau, kita saksikan video pendek berikut ini. Di zaman ini, politik internasional menerapkan sistem demokrasi di mana bentuk pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sistem ini juga menjamin adanya 4 kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat, berkepemilikan, beragama, dan berekspresi. Ironisnya, pada tahun 2013 terjadi kudeta terhadap Muhammad Mursi di Mesir, padahal ia adalah presiden pertama yang terpilih secara demokratis dan berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 2020 terjadi pula penolakan atas protes besar masyarakat Indonesia yang berasal dari seluruh elemen rakyat terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Konflik politik juga terjadi pada jantung demokrasi itu sendiri. Kerusuhan di gedung Capitol Hill Amerika Serikat juga terjadi pada hari Rabu 6 Januari 2021. Merujuk pada fakta politik global sistem demokrasi yang secara idealis mengagungkan kebebasan, namun pada faktanya justru berbanding terbalik. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem demokrasi yang tidak mampu mengurusi negara dengan adil dan damai, dikarenakan kedaulatan berada pada tangan manusia yang terbatas, serba kurang, dan terikat kepentingan. Maka, pertentangan dan ketimpangan sosial menjadi konsekuensi logis atas semua itu. Oleh karena itu, kebutuhan pada sistem politik yang bersumber dari pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebuah keniscayaan guna mewujudkan keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan. Iya, itu tadi video pengantar yang memberikan sedikit overview terkait dengan demokrasi yang sudah tidak mampu lagi mengatur kehidupan manusia saat ini dan bagaimana kebutuhan bukan hanya kaum muslimin sebenarnya tetapi umat manusia terhadap sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih dalam mengulik kami persilahkan kepada Ustaz Khairuddin untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal soleh. Salawat teririm salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, sang revolusioner yang telah memandu umat manusia untuk menapaki jalan yang lurus yang dihadirkan oleh pencipta jagat raya ini, litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau hari ini umat manusia berada dalam zulumat, kegelapan, tidak bisa memahami, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela,
ya maka tugasnya kita sebagai umat Muhammad untuk melanjutkan perjuangan, ya, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita berada di satu kegiatan yang sebenarnya sangat penting sekali. Ya, kritik terhadap apalagi pemikiran Barat kapitalis. Ya, jadi baik sakofahnya, ya, peradabannya, metode berpikirnya, dan semua produk-produk yang lahir. Tadi secara mendasar sudah disampaikan, ya, metodologinya, kemudian pembicara kedua, ya, sistem ekonominya. Nah, yang kita coba menelaah, mengkritik, dan tentu tidak sekedar kita mengkritik, ya, memberikan solusi. Karena sebenarnya kritikan terhadap sistem pemerintahan dari ideologi kapitalis ini itu juga sudah banyak ditulis oleh para pemikir Barat, ya, itu. Tapi sayangnya karena mereka tidak out of the box, mereka tetap meskipun dengan berbagai macam kritik, dia tetap menganggap bahwa sistem demokrasi ini terbaik. Gitu. Karena ketika dia mengkritik, dia hanya membandingkannya dengan autokrasi misalnya, dengan teokrasi, atau dengan aristokrasi. Ya. Kalaupun kemudian dia menimbang bagaimana pengelolaan pemerintahan, ada rezim yang otoriter, ya, ada rezim yang totaliter, pasti yang ketiga itu rezim demokratis. Dia anggap lagi bahwa tetap itu sistem yang terbaik, demokratis. Ya kan? Sistem ini sebenarnya di buku juga diungkap, ya, di buku yang lagi kita bedah ini, bermula sebenarnya muaranya pada perjanjian Westphalia 1648 yang mengakhiri perang di Eropa itu 30 tahun antara kubu gerejawan, ya, yang berkoalisi dengan para tirani kaisar Eropa dengan kalangan intelektual. Itu. Jadi perjanjian Westphalia itu akhirnya menyepakati, ya, dua hal terkait dengan tata kelola pemerintahan, ya, mengelola kekuasaan dan seterusnya. Yang satu, dengan perjanjian Westphalia itu lahirlah pengelolaan nation state, ya, negara bangsa. Itu. Mengakhiri dominasi kaisar Eropa, ya, yang bersekutu dengan gerejawan. Itu. Jadi lahirlah negara bangsa. Yang sebenarnya kalau kita pikir negara bangsa ini, apakah dia lebih baik daripada negara tanpa batas teritori? Ternyata kita lihat, ya, secara konsep dan secara praktisnya, dia bahkan jauh lebih buruk. Karena memantik, ya, apa yang disebut dengan imperialisme. Kebutuhan negara-negara Eropa itu kemudian menjadikan nafsu keserakahan dia, ya. Jadi kalau tadi dibahas konsep ekonominya, maka untuk melanggengkan itu semua dia harus butuh kekuasaan, itu harus dinihilkan dari peran agama. Ketika itu dominasi gereja, ya, maka jadilah ideologi kapitalisme itu bersekutu dengan pemerintahannya. Ya, inilah menjadi pemantik terjadinya imperialisme, baik imperialisme kuno, yakni kolonialisasi, maupun imperialisme modern, penguasaan sumber daya alam melalui sejumlah regulasi, ya kan? Dan itu secara praktis kenyataan bisa kita lihat hari ini. Nah, yang kedua, perjanjian Westphalia itu, ya, menjadikan tata kelola pemerintahan itu harus terpisah dengan peran agama. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah sekularisme. Bagaimana agama itu harus dipisahkan dari ruang publik, termasuk agama itu harus dinihilkan perannya dalam pengelolaan negara. Maka kemudian pikiran-pikiran tentang mengelola negara, kekuasaan, ya, itu agar kekuasaan itu tidak tirani, harus ada pembagian kekuasaan dan seterusnya.
yang tentang pembagian kekuasaan ini juga sebenarnya hanyalah ilusi, ya, bahwa agar tidak terjadi totalitarianisme maka kekuasaan itu harus dibagi, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, sebagaimana pikiran tokoh-tokoh yang sudah tadi disebut, ya, ada John Locke, Montesquieu, ya, Gigi Rousseau, ada Antonio Gramsci, ya, itu dalam bukunya State and Hegemony, ya, dan beberapa pemikir yang lain. Tapi ternyata ide tentang pembagian kekuasaan ini itu tidak seindah dengan pikiran mereka. Kalau kita lihat di negeri ini, ya, saat ini justru yang terjadi adalah totalitarianisme, ya, itu gimana eksekutif itu, ya, dia berkoalisi dengan legislatif, itu berlingkup, ya, bahkan, ya, harapan orang di Indonesia misalnya yudikatif bisa lebih bertaji, ternyata juga tidak. Bisa kita lihat kemarin putusan MK terkait dengan CR Omnibus Law, kan. Di satu sisi dia mengakui inkonstitusional penyusunannya, tapi di sisi lain, ya, dia membolehkan untuk diberlakukan sembari dilakukan revisi, ya kan. Akhirnya apa yang diharapkan tentang tidak terjadi totalitarianisme ini tidak terjadi pada kenyataannya. Gitu. Nah, jadi dari perjanjian Westphalia ini muasal model negara demokrasi, ya, itu demos dan kratos, pemerintahan rakyat, gitu. Jadi kalau meminjam istilah Abraham Lincoln, gitu kan, jadi government from the people, by the people, for the people, itu ternyata, ya, ilusi, gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengutip beberapa kritik, ya, para filsuf dulu sebelum saya masuk kritikan kita terhadap sistem demokrasi. Misalnya Thomas, ya, Jefferson itu sudah mengkritik demokrasi, bahwa demokrasi itu berbeda dengan hutan rimba, itu. Dengan hukum rimbanya itu di mana 51% dia bisa menghegemoni 49%. Bahkan jauh sebelumnya, ya, demokrasi kuno di Yunani itu dikritik oleh Socrates dan Plato, ya, itu tentang kedaulatan rakyat itu, ya, tidak ada realitas. Sendiri para filsuf, ya, akhirnya mereka kemudian melakukan revisi bahwa pemerintahan sekelompok elit dari rakyat, jadi bukan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, apalagi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu jadi dia lakukan revisi pemerintahan, ya, oleh sekelompok elit dari rakyat, karena tidak mungkin, ya, bahwa semua rakyat itu memerintah, itu tidak ada wujudnya, itu, ya. Kritik juga sebenarnya sudah disampaikan oleh misalnya Perdana Menteri Inggris, ya, Winston Churchill itu pernah mengatakan demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerintahan, ya. Bahkan Presiden Amerika yang kedua, ya, John Adams itu, ya, mengatakan bahwa demokrasi tidak akan pernah bertahan lama, ya, dia akan dibuang, itu, bahwa kekuatan akan menghabisi dirinya sendiri, ya. Mari muncul buku How Democracy Die, ya kan. Jadi apa yang dikatakan John Adams, Presiden Amerika kedua itu, ya, menuai kenyataannya, gitu. Nah, jadi dari para pemikir mereka sendiri itu sebenarnya sudah mengkritik. Tapi sayangnya sekali lagi ketika dia mengkritik minus solusi, ya, karena dia hanya memperhadapkan demokrasi ini dengan sistem yang dulunya pernah ada di Eropa, ya, teokrasi, aristokrasi, autokrasi, dan seterusnya, ya. Jadi cara berpikirnya tidak out of the box. Sama juga sekarang di negeri kita, kalau kita membincangkan kekuasaan itu, ya, pasti, gitu, pikiran mereka itu, ya, republik, parlementer, ya kan, itu dalam sistem demokrasi, atau kaisar, itu kekaisaran, ya, dan seterusnya. Amat jarang kita mendengarkan membandingkan sistem ini misalnya dengan sistem yang pernah ada dalam peradaban dunia kurang lebih 1200 tahun, yakni sistem khilafah, ya. Itu meskipun kita harus akui bahwa dalam perjalanan sejarahnya itu
tentu ada sedikit cacat ya, tapi kecacatan ini tidak menjadikan bahwa khilafah itu tidak pernah ada, ya, dia ada. Nah, ada 5 hal yang ingin kita kritik ya, dan di buku ini dijelaskan di halaman 120 sampai 139 itu. Yang pertama, ide tentang kedaulatan rakyat, ya. Yang kedua, ide tentang Vox Populi Vox Dei. Jadi suara rakyat katanya suara Tuhan. Yang ketiga, freedom of speech, ya, kebebasan berbicara, berpendapat, gitu. Kemudian yang keempat, check and balancing system, ya, itu. Nah, yang kelima, menghitung jumlah kepala tanpa memperhitungkan isi kepala. Ini kritiknya Muhammad Iqbal terhadap demokrasi juga, ya. Muhammad Iqbal itu dalam bukunya dia mengkritik demokrasi bahwa salah satu kesesatan demokrasi itu adalah dia menghitung jumlah kepala tapi mengabaikan isi kepala. Nah, kan? Jadi kepala calon doktor, calon profesor itu disamakan dengan isi kepalanya mantan preman, penguasa pasar Tanah Abang, ya. Isi kepala ulama itu disamakan, ya, dengan ya, dan seterusnya itu. Ya, betul. Ya, orang yang waras itu disamakan dengan yang tidak waras, gitu. Ya. Nah, yang pertama, kedaulatan rakyat. Sebenarnya dalam prakteknya, ya, kita bisa sebut ini hanya mitos. Ya, kenapa disebut mitos? Karena sebenarnya tidak ada kenyataannya itu rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi. Itu. Baik di negara asalnya sekalipun, ya, apatah lagi yang diekspansikan ke negeri-negeri muslim. Nah, di Indonesia misalnya. Apa betul rakyat berdaulat? Ya kan? Apa betul rakyat itu punya kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri? Ya. Apa betul rakyat itu, ya, ketika ada keputusan-keputusan dimintai kemudian pendapatnya? Ada banyak kasus yang mengkonfirmasi tentang hal itu. Undang-undang Omnibus Law misalnya. Ya. Betapa banyak elemen anak bangsa, tapi semua diabaikan. Ya. Nah, akhirnya yang terjadi sebenarnya adalah tirani minoritas terhadap mayoritas. Minoritas itu siapa? Ya, mereka yang punya kapital. Makanya antara sistem ekonomi dengan pemerintahnya ini sebenarnya memang berkelindang. Sebab untuk memantapkan, ya, itu kekuasaan para kapital, dia butuh pemerintahan. Ujungnya nanti akan menjadi corporate state, negara korporasi. Dan wajah negeri kita ini sebenarnya step by step mengarah ke sana. Ya, negeri kita ini dikelola seperti perusahaan. Bisa kita lihat. Itu. Jadi kedaulatan rakyat itu hanya mitos, ilusi yang tidak pernah ada. Ya. Yang ada sebenarnya adalah ya kedaulatan segelintir elit. Nah, ini yang kita sebut sebagai kekuatan oligarki. Yang terbaru misalnya, ya, undang-undang IKN, ya, ibu kota negara. Itu. Hampir semua orang menyuarakan, itu. Tapi karena itu sudah menjadi putusan, ya kan, nah, yang menggerakkan itu, putusan itu diambil luar biasa. Itu apalagi mengindikasikan gerak oligarki itu luar biasa. Bayangkan surat presiden, draft rancangan undang-undang, ya. Kemudian naskah akademik dikirim ke DPR 26 September 2021. 7 Desember muncul pansusnya. Rapat-rapat, termasuk katanya ada rapat dengar pendapat umum, ya, rapat dengar pendapat umum itu, tapi miskin partisipan, itu. Dan menghadirkan mungkin akademisi, pakar geologi, ya, kemudian apalagi ekologi lingkungan, ya, itu. Ya, termasuk juga pakar ekonomi, tidak pernah. Itu. Akhirnya rapat 17 Januari pagi 8.00 dikebut, ya, sampai 18 Januari pukul 3.30, jam 11 18 Januari disahkan RUU IKN itu menjadi undang-undang IKN, ya, untuk menjadi jalan itu, ya, agar pemerintah punya payung hukum. Nah, ini contoh, ya. Jadi apa yang mereka sebut sebagai kedaulatan rakyat, karena
Jadi penolakannya itu banyak hal. Itu. Ya, mana tentu membebani APBN, merusak ekologi lingkungan, itu. Tidak didukung oleh tentu kondisi, apalagi banyak kelemahan dari aspek geologi ya, itu. Kemudian yang kelima tentu ya aroma busuk ya para kapital ya pemilik modal gitu. Saya print out dokumen yang dikeluarkan Walhi 35 halaman ini, wah luar biasa itu. Ya, yang punya lahan di Ring 1 ya, luasnya itu 4.644 hektar. Ring 2 122.000 ya. Ring 3 133.000 hektar lebih itu. Nah, itu kalau pembebasan ya yang untung itu yang tentu ada konsesi, apalagi konsesi lahan di situ kan. Yang punya itu ya para kapital itu. Ya. Ada Sukanto Tanoto di situ ya, ada adiknya Menhan, bahkan ada anaknya mantan penguasa Golkar ya, yang dipenjara kasus EKTP itu. Ya, punya lahan juga di situ. Rata-rata di Ring 2. Ya, karena Ring 1 itu pusat ibu kota, Ring 2 itu pengembangan IKN, ya, Ring 3 itu kawasan itu. Nah, ini contoh. Yang kedua, tentang Vox Populi Vox Dei. Ini juga ilusi, ya. Bahkan cenderung syirik ini, menyamakan suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Mustahil itu. Ya, sejak kapan Tuhan itu ya, itu berselingkuh dengan rakyat untuk melahirkan kemudian satu suara, bersepakat dengan rakyat. Ya. Ini dalam rangka hanya mengelabui masyarakat. Jadi masyarakat kita itu kalau diberi diksi-diksi yang indah, kedaulatan rakyat, gitu kan. Vox Populi Vox Dei. Seolah itu harapan yang besar. Itu. Tapi kenyataan yang terjadi bukan Vox Populi Vox Dei. Itu. Jangankan memperhatikan suara rakyat. Oh, suara Tuhan saja dilecehkan kok. Ya kan? Suara Tuhan saja tidak dianggap, tidak direkeng itu. Kalau istilah kita ya, tidak direkeng itu. Ya. Coba lihat kemarin. Ya. Berapa banyak perda dicabut yang dianggap perda ini pro syariah. Jadi tentang Vox Populi Vox Dei, ya, ini adalah satu bentuk agitasi diksi untuk meninabobokan kita umat Islam atau anak bangsa di negeri ini. Bahwa seolah-olah suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Gitu. Padahal tidak. Suara rakyat ini hanya dipakai untuk melegitimasi apa yang mereka tetapkan. Apakah rakyat yang menentukan wakil mereka? Apakah rakyat yang menentukan pemimpin mereka? Tidak. Faktanya bukan rakyat yang menentukan wakil mereka. Karena wakil itu sudah diatur memang. Ya kan? Itu. Siapa yang ngatur? Partai. Pemilik partai rata-rata kapital. Pemilik modal. Tidak ada pemilik partai itu bukan pengusaha. Anggota DPR sekarang ini ya, ada 24% lebih, kurang lebih 292 itu pengusaha. Dari 575 anggota DPR. Periode 2019-2024. Itu. Jadi rakyat itu tidak pernah dia yang menentukan wakilnya, enggak. Sudah disodorkan memang, dia tinggal mengesahkan saja, coblos. Itu pun yang dicoblos, ya. Gitu. Kalaupun dianggap dia memilih dimenangkan itu saya mayoritas, tidak. Karena banyak terjadi, ya, yang memenangkan adalah yang menghitung suara, bukan rakyat yang memenangkan. Iya kan? Itu. Berapa daerah banyak kasus seperti itu. Saya punya cerita. Ketemu dengan pengusaha dan ya alhamdulillah saya ada berkahnya dakwah di lingkungan pengusaha, meskipun pengusahanya ini butuh waktu untuk menobatkan dia agar tidak terjerumus dalam bisnis kapitalis ini ya. Itu dia cerita bagaimana misalnya daerah di Sulsel ya. Secara real dia berada di situ ya. Yang menang itu ya lawannya. Tapi yang dilantik kubunya dia. Gitu. Jadi saya pesan sama dia, tobat memang Ki Pak Haji. Karena kita pernah berada di situ. Jadi termasuk mobilnya dia dibakar, kantor salah satu pemilik partai dibakar, ya kan? Gedung DPRD dibakar. Saya sebut saja Palopo. Yang dilantik waktu itu Judar siapa? Amir ya? Judas Amir. Tapi yang menang lawannya. Dia sendiri mengaku ke saya. Ya, kotak suara itu dilarikan. Itu. Dibakar semua itu, kemudian
dikesankan. Gitu. Tapi mobilnya dia yang dibakar itu sudah dapat dia memang gantinya, dia sudah kantongi uangnya, bayangkan. Inilah fakta. Gitu. Jadi sudah dapat memang gantinya, mobilmu itu ada penggantinya, ya. Dan banyak cerita seperti itu, ya. Jadi Vox Populi Vox Dei itu bullshit, ya. Mitos itu. Suara rakyat, suara Tuhan. Termasuk, ya, memilih pemimpin, ya, itu bukan kehendak rakyat itu. Sudah ditentukan memang dengan adanya parliamentary threshold. Gitu kan? Itu kan menghalangi peluang semua orang. Akhirnya yang dipilih ya yang sudah ditentukan. Apakah rakyat yang menentukan itu? Tidak. Para kapital. Siapa para kapital ini? Pemilik partai. Karena di Indonesia tidak ada orang bisa memiliki partai kalau tidak mengucurkan banyak uang. Ya kan? Pernyataan salah satu petinggi partai saja, dia pernah mengatakan kenapa dia berambisi untuk menjadi 01 di negeri ini, karena dia telah menghabiskan uang 1,7 triliun untuk membesarkan partainya. Itu contoh. Nah, jadi Vox Populi Vox Dei yang selama ini dikampanyekan, ya, itu untuk dihegemonikan ke seluruh negeri-negeri termasuk di negeri kaum muslimin dalam sistem pemerintahan kapitalis ini, demokrasi adalah mitos. Yang ketiga, ya, kebebasan berpendapat. Nah, ini kan juga sering dikatakan bahwa demokrasi itu sistem terbaik karena dia memberi ruang perbedaan pendapat, kebebasan berpendapat. Betulkah demikian? Tidak. Di Barat, ya, itu. Kalau dikatakan ada freedom of speech, ya, itu. Mereka bebas bicara, ya, tapi selama mereka berbicara dalam konsep ideologi kapitalisme. Kalau dia sudah bicara tentang ideologi lain, pasti dia akan dihabisi. Jadi tentang kebebasan pada ranah privat di Barat itu nggak ada. Buktinya umat Islam sampai dibatasi kan dalam persoalan mengekspresikan keyakinan. Oh, bangun menara aja tidak bisa di Perancis, di Inggris. Ini kan negara yang katanya ya demokratis, gitu. Sampai pada ranah privat umat Islam tidak bisa mengekspresikan. Orang pakai burqa, nikab dilarang, tangkapi. Ya. Apalagi di negeri ini. Ya, di negeri ini ada yang pernah ngomong, siapa yang bisa melaporkan kasus korupsi dapat 200 juta. Giliran, ya kan, dilaporkan, ya. Itu kenyataan itu, ya kan, gitu. Ya, katanya dia senang kalau ada yang mengkritik, ya, itu menyampaikan. Begitu dikritik, yang mengkritik ini dijadikan pesakitan, ya kan? Jadi freedom of speech, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, itu juga hanya ilusi dalam sistem demokrasi. Anda bebas, tapi dalam bingkai ideologi mereka. Kalau Anda sudah mengkritik, ya, sembari menawarkan pikiran di luar dari ideologi mereka, sudah tidak ada kebebasan. Ya, itu. Orang mengkritik, misalnya ulama, aktivis, ujung-ujungnya penjara, pesakitan, dibunuh karakternya, dan seterusnya. Ya kan? Partai mau kritik, nah, katanya sekaligus check and balancing system kan, ya. Ujung-ujungnya apa? Partai ditawari masuk kekuasaan. Sekarang coba kita lihat, hampir semua kebijakan itu mulus berjalan tanpa ada hambatan. Kemarin RUU IKN hanya satu fraksi yang menolak, ya, itu. Yang lain setuju, ya, PKS, ya, itu. Yang lain setuju. Karena memang sudah dapat semua. Gitu, ya. Jadi ada yang kritis dari partainya, ya, itu juga nanti terlempar. Itu kenyataan. Tidak sedikit politisi yang kritis di partainya tidak sejalan dengan partainya. Kalau dia tinggal di situ terlempar dengan sendirinya. Itu merugikan partainya, dia dikeluarkan, ya, itu, ya, atau ikut arus sekalian, gitu. Nah, jadi kebebasan berpendapat atau dan check and balances yang mereka selalu dengung-dengungkan itu adalah ilusi saja, ya, tidak ada kenyataannya, gitu. Tidak sedikit, ya, orang-orang yang mengkritik kekuasaan dan seterusnya berakhir pesakitan di dalam sel, ya. Kita lihat, ya, begitu banyak para aktivis, ya, itu yang memberikan kritik pendapat, ya, dan seterusnya, mereka berujung dengan buih. Ya. Sebaliknya orang-orang yang bebas berbicara tapi berada di dalam kubu rezim, ya, itu dibiarkan, diberi panggung dan seterusnya, ya.
Nah, akhirnya equality before of the law juga menjadi sesuatu yang ilusi di dalam sistem demokrasi. Hukum itu pada akhirnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu. Itu yang terjadi, ya. Itu. Kalau kita tergelincir sedikit sudah habis, ya. Kayak kemarin, ya ada yang tergelincir, ya. Jadi kalau mengkritik ini harus fokus. Kalau kita kritik undang-undang IKN ini fokus, jangan sembarangan. Kemarin tergelincir sudah habis, ya kan? Gitu. Yang terakhir, kritik kita terhadap sistem pemerintahan kapitalis demokrasi ini adalah, ya sebenarnya sistem ini tidak pernah memang menghargai yang namanya kualitas, ya, karena yang dia hitung hanya kuantitas. Mungkin karena itu tadi, ya, metode berpikirnya dia mengedepankan metode ilmiah, senang dengan statistik, angka-angka, ya kan begitu, ya, tapi isi tidak. Makanya jangan heran begitu banyak produk undang-undang di dalam sistem demokrasi yang nyata-nyata merugikan masyarakat, ya, merugikan hajat hidup orang banyak, tetap mulus, ya, tetap jadi. Undang-undang Minerba, undang-undang kelistrikan, ya, Omnibus Law, ya, ini yang paling nyata ini, itu. Dan termasuk ya undang-undang IKN, ya, mindah ibu kota kayak pindah kos saja, ya. Begitu pikirannya muncul lah, ayo kita pindah, ya, itu. Kayak itu punya duit saja, utangnya banyak, ya kan? Itu anak yang diurus ini banyak yang sakit-sakitan dan seterusnya, ya. Itu mau pindah rumah, bangun rumah elit di sana dan seterusnya, ya. Jadi 5 kritikan terhadap sistem demokrasi ini, ya, ilusi kedaulatan rakyat, ilusi tentang Vox Populi Vox Dei, ilusi tentang kebebasan berpendapat, dan ilusi tentang check and balancing system, ya, itu tidak benar itu, ya. Dan yang terakhir, sistem ini tidak sekali lagi mengafirmasi kualitas, ya, dia hanya menghitung jumlah kepala, isi kepala tidak. Solusinya, ya, tentu kita harus melahirkan sistem, ya, yang bisa membedakan mana kedaulatan dengan kekuasaan. Jadi kalau demokrasi selalu mengatakan kekuasaan itu di tangan rakyat, ya sebenarnya dia bukan milik murni demokrasi, ya. Itu sistem lain juga seperti Islam juga, bahwa kekuasaan di tangan rakyat karena rakyatlah yang memang yang memilih penguasa. Tapi yang membedakan secara fundamental, Islam menempatkan kedaulatan itu berada di tangan syara, berada di tangan pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukuran nilai, ukuran baik buruk, ya, halal haram, boleh tidaknya sesuatu, baik buruknya, terpuji tercelanya sesuatu, itu tidak diserahkan kepada akal manusia yang terbatas, ya, itu diserahkan kepada, ya, otoritas Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek ini telah dibuktikan oleh Nabi kita, para sahabat dan seterusnya dalam naungan sistem khilafah ini, ya, pengambilan keputusan itu betul-betul mampu membedakan mana persoalan normatif hukum syara, ya, mana persoalan yang membutuhkan keahlian dan mana persoalan yang membutuhkan suara mayoritas, ya kan? Kalau dalam persoalan hukum syara tidak ada istilah pengambilan keputusannya itu didasarkan pada jumlah kepala, ya, tidak ada. Itu tidak pernah Rasul itu ngajak sahabat untuk bermusyawarah, ya, wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Ini ada perintah, ya, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yuqatilunakum, misalnya. Dia musyawarahkan itu ayat, enggak ada sejarahnya itu, ya. Tapi yang ada dalam sejarah itu misalnya ketika apalagi perang Badar, ya, itu dia hanya menerima satu pendapat, ya, dari Habab bin Munzir itu, ya, karena beliau ini spesialis menguasai medan Badar, ya. Dia memutuskan apakah kita menerima musuh itu di gerbang apalagi kota Madinah atau di dalam, iya, di sumur Badar, ya, itu. Tapi kalau terkait dengan normatif tidak ada pengambilan pendapat, suara mayoritas apa dan seterusnya, tidak ada. Jadi Islam telah mengatur, ya, mana yang terkait dengan aspek normatif, kemudian yang membutuhkan spesialisasi kepintaran orang di situ, ya, itu, dan yang membutuhkan suara mayoritas. Kalau hanya persoalan teknis, ya tidak apa-apa kita meminta pendapat, ya, orang banyak. Ini kira-kira
toiletnya di mana ditempatkan ini? Apakah di samping kiri hotel ini atau misalnya samping kanan dan seterusnya? Boleh. Tapi kalau terkait bagaimana membangun jembatan ya tanya pakarnya itu. Ini di praktek negara demokrasi segala sesuatunya keputusan didasarkan pada bukan isi kepala tapi jumlah kepala. Termasuk dalam hal bagaimana pengendalian miras yang nyata-nyata sudah diharamkan tapi tetap saja selalu bertajuk pengendalian padahal bahasa lain dari pelegalan itu. Minol jenis A, B, C hanya boleh diberlakukan di tempat ini dan seterusnya. Dalam sistem Islam tidak ada seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengakhiri dominasi sistem kapitalis melalui produk pemerintahannya demokrasi ini, tidak ada jalan lain, kita harus mengembalikan sistem yang bisa menempatkan kedaulatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan di tangan manusia karena manusialah yang memilih pemimpin. Itu. Nah, kalau kedaulatan semua pemimpin masyarakat sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk pada aturan itu sehingga ukuran baik buruk terpuji tercela halal haram dan seterusnya tidak ada kuasa dari pemimpin dan seterusnya. Dia tunduk. Penguasa dalam sistem Islam, khalifah dalam sistem Islam itu hanya mewakili umat untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memproduk hukum. Gitu. Kalaupun muncul masalah-masalah baru, tugasnya para fuqaha untuk mengistimbat, menggali hukum dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan baru yang muncul. Oleh karena itu hanya ini yang bisa mengakhiri dominasi sistem kapitalis dalam pemerintahnya, yakni sistem demokrasi, yakni tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Saya kira ini. Terima kasih. Sebuah pemaparan perspektif politik dan pemerintahan yang sangat membuka cakrawala berpikir kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Khairuddin dalam materi yang ketiga ini. Sekarang kita telah berada di pukul 11:30 atau hampir 35 ya. Mungkin duhur agak 12 lewat. Masih ada satu materi, yakni bagaimana kritik terhadap sistem pergaulan barat yang insya Allah disampaikan oleh guru kami Al-Ustadz Mursalin Abu Rifki. Ada video sebelum beliau menyampaikan materinya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, umumnya yang berkemajuan. Iya, sebagai pengantar kita dipaparkan bagaimana Barat sistem pergaulannya seperti pada hari ini yang sangat kacau. Oleh sebab itu mengkritik sistem pergaulan Barat dan memberikan gambaran bagaimana perspektif Islam penting untuk kita sajikan pada kesempatan kali ini. Oleh sebab itu maka kami persilahkan pada Ustadz Mursalin Abu Rifki untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang kita rasakan saat ini, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersua di tempat ini dalam satu agenda, satu acara beda buku, ya, kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis. Ya. Satu acara yang saya kira penting untuk menjadi diskusi kita, ya, karena hari ini kita hidup dalam satu kehidupan yang diwarnai oleh ini tadi peradaban Barat yang kapitalistik. Ya, jadi seluruh dunia hari ini berada dalam pengaruh dominasi ideologi kapitalis Barat, ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika Barat memenangkan Perang Dunia Kedua, dia tampil memimpin dunia, ya. Jadi Amerika jadi pionirnya, ya. Dan dunia berada dalam hegemoni ideologi kapitalisme, ya. Dan kehidupan kita diwarnai oleh peradaban Barat, ya. Maka sebelum saya menyampaikan kritik berkenaan dengan masalah tata pergaulan, ya, dalam kehidupan atau masyarakat Barat, saya ingin menyampaikan satu apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, ya. Jadi Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah beliau mengatakan begini, al-maghlubu bitaglidil ghalib, ya. Jadi al-maghlubu muli'u bitaglidil ghalib. Orang yang kalah itu, ya, cenderung atau condong mengikuti orang yang mengalahkan dia. Dan hari ini, ya, kita menemukan faktanya bahwa dunia hari ini karena kita dipimpin oleh peradaban Barat, ya, maka kita dipengaruhi oleh peradaban Barat dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam yang nanti insya Allah kita akan bahas yang terakhir ini, kritik terhadap tata pergaulan, ya, dalam kehidupan Barat yang hari ini dampaknya seperti tadi video yang kita saksikan bersama sudah masuk dalam kehidupan kita, ya. Ya, jadi kita tadi di Depok tadi, ya, jadi anak-anak siswa itu menurut survei, ya, anak-anak SMP SMA 70% sudah tidak perawan lagi. Innalillah. Ya. Kalau di Makassar mungkin kurang lebih barangkali, mungkin belum ada survei di Makassar, tapi saya yakin kurang lebih seperti itu. Karena gaya kehidupan kita di mana-mana mirip, ya, kebebasan lah yang diusung. Gitu. Ya, oleh karena itu hadirin sekalian, ya, di buku ini luar biasa. Jadi buku ini saya kira penting untuk kita propagandakan, kita istilahnya perkenalkan kepada masyarakat supaya kita sadar bahwa hari ini kita hidup dalam dominasi peradaban sampah yang dipimpin oleh Barat yang menciptakan kerusakan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Baik, ya, kita masuk. Jadi ada 2 poin penting sebetulnya berkenaan dengan tata pergaulan, ya, dalam masyarakat Barat, ya, khususnya dalam interaksi laki-laki dan perempuan ini, ya. Yaitu tentang pandangan orang Barat tentang laki-laki dan perempuan. Yang kedua tentang bagaimana mereka memaknai tentang masalah hubungan seksual itu. Dan ini berbeda dengan pandangan kita umat Islam. Ya. Kalau Barat hanya menyandarkan semata-mata kepada akalnya, kalau kita umat Islam tidak. Pandangan kita ini, ya, kita mengambil bagaimana apa yang Allah turunkan kepada kita sebagai Al-Khaliq pencipta yang mengerti tentang kehidupan manusia. Ya, orang Barat kan mengemenuhankan akalnya, ya kan? Sehingga ya, kerusakan terjadi di mana-mana, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kemudian pandangan-pandangan Barat berkenaan dengan interaksi laki-laki dan perempuan ini terjadi seperti hari ini, sebetulnya sebelum era Renaissance, ya. Jadi memang Eropa hari itu memang dominasi gereja luar biasa dominan, ya. Dan kehidupan masyarakat termasuk interaksi laki-laki dan perempuan itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan para filosof, ya, liberalisme seperti Kant, ya, seperti J.J. Rousseau, ya, Montesquieu, ya, dan lain sebagainya dan teman-temannya yang memang melihat memandang dua jenis kelamin laki-laki perempuan ini berbeda dan memandang perempuan itu rendah posisinya, rendah.
Jadi sebelum era Renaissance nanti ada gerakan feminisme yang kemudian mendobrak pandangan itu. Memang wanita itu memang kasihan dianggap sebagai makhluk yang kelas 2, ya. Kelas 2. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Aristoteles dalam yang ditulis oleh Duran dalam kitabnya Story of Philosophy, ya. Yang menggambarkan tentang bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan gitu, pandangan. Jadi menurut Aristoteles, ya, filosof Yunani mengatakan ini perempuan itu dengan laki seperti budak dengan bajikannya. Luar biasa. Seperti buruh kasar dengan bos pemimpin perusahaan itu. Jadi rendah sekali posisinya, ya. Seperti orang barbar dengan orang Yunani. Luar biasa, ya. Wanita diposisikan begitu rendah dalam pandangan orang-orang Eropa dulu, ya. Jadi kemudian karena setelah era Renaissance, ya, jadi karena era modernitas, ya, maka muncullah gerakan feminisme itu yang ingin mendobrak pandangan itu, ya, yang mengusung 3 ide dasar, yaitu tentang equality, ya, tentang persamaan, kemudian tentang freedom, kebebasan, dan justice, tentang keadilan. Nah, inilah yang diusung oleh gerakan feminisme tentang kesetaraan gender, yang ini menjadi sebuah proyek yang luar biasa yang mereka menggelontorkan dan habis-habisan, dan dampaknya luar biasa seperti kita rasakan hari ini. Bagaimana wanita-wanita termasuk di dunia Islam ini mereka keluar kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan orang-orang Barat. Itu Pak yang mereka lakukan hari ini. Mereka ingin agar gerakan tentang mengenai gerakan feminisme, kesetaraan gender ini diadopsi oleh seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Ya, jadi mereka seperti pandangan orang Orientalis Barat, ya. Seorang yang bernama Zuemer, dia mengatakan begini, tujuan kita, ya, kita tidak ingin menjadikan orang Islam cara hidup mereka sama dengan cara hidup kita. Sudah berhasil tujuan kita. Dan itu yang mereka lakukan hari ini, Pak. Tidak mesti kita murtad dari agama kita, dan itu memang tidak mudah masalah keyakinan. Tapi ketika cara hidup kita sudah sama dengan cara hidup mereka, termasuk dalam pergaulan interaksi laki-laki dan perempuan ini, sudah bisa tepuk tangan. Berhasil Pak program mereka. Ini yang mereka lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kedua tentang masalah pandangan mereka tentang laki-laki perempuan. Ya seperti yang disampaikan oleh seorang filosof Prancis, ya, Simon, yang mengatakan begini, bahwa seseorang itu tidak dilahirkan sebagai seorang perempuan, ya, tetapi dilahirkan menjadi seorang perempuan. Artinya apa? Artinya seseorang itu dia berhak menentukan identitas dirinya. Apakah mau jadi laki-laki, jadi perempuan, itu haknya dia. Gitu. Luar biasa Pak. Ini yang mau dianugerahkan. Makanya luar biasa hari ini Pak. Makanya kalau kemudian gerakan LGBT luar biasa tersebar di mana-mana. Ini dari sini Pak. Setiap orang berhak menentukan identitas dirinya. Mau laki-laki, mau jadi laki-laki tulen, mau jadi setengah laki-laki, atau mau jadi perempuan, itu hak asasi dia. Gitu. Dan itu dibuatkan undang-undangnya. Sebagaimana perempuan juga Pak seperti itu. Mau jadi perempuan tulen, setengah perempuan, atau jadi laki-laki, itu hak asasi manusia. Dan itu dibuatkan undang-undangnya. Mereka ingin mengacak-acak kehidupan kita hari ini Pak. Karena mereka mendominasi luar biasa. Dan mereka menggelontorkan dana yang luar biasa dahsyat. Itu dia. Tidak mungkin dia jadi menteri agama kalau tidak begitu Pak pemikirannya. Karena kita tahu siapa Pak 01 ini pemikirannya, dan mereka tahu mau diarahkan kemana negara ini. Kita sudah tahu arahnya mau kemana. Makanya kalau kita diam, selesailah kita. Ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua tentang hubungan seksual. Ini luar biasa Pak, ini pandangan orang Barat tentang hubungan seksual. Ini juga terinspirasi dari pandangan seorang seorang psikolog Barat yang bernama Sigmund Freud, ya, yang mengatakan bahwa setiap tindakan manusia itu didorong oleh dorongan seksual, libido seksualnya. Ya, dan itu kalau ditahan-tahan akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Maka harus diberikan ruang dan kebebasan untuk dia melampiaskan libido seksualnya. Dan tadi sudah disinggung pembicara kedua, ya, bahwasanya jadi orang-orang Barat itu memandang tentang kebutuhan seksual itu, naluri itu sama dengan kebutuhan jasmani. Ketika tidak tersalurkan, rusak kehidupan. Padahal kenyataannya kan tidak begitu. Ya. Beda itu Pak kebutuhan jasmani dan naluri. Ya. Jadi rangsangannya beda.
Kalau kebutuhan jasmani itu memang bahaya kalau tidak terpenuhi. Ya kalau kita puasa bisa tahan terbit fajar sampai terbenam matahari, matahari belum ya apa-apa jadi biasa. Mungkin 1-2 hari mungkin masih bisa tahan. Tapi coba kita puasa 2 minggu, saya percaya kita KO, betul tidak? Iya itu contohnya kebutuhan jasmani, dia dorongannya dari dalam, tidak terpenuhi selesai kita. Beda naluri. Naluri ini beda kecenderungannya dengan kebutuhan jasmani. Naluri termasuk dorongan seksual itu dia rangsangannya dari luar. Ada rangsangan, muncul ke itu naluri. Ya kalau tidak ada rangsangan tidak muncul. Contoh sekarang kita ini sekarang nih. Kira-kira saya mau tanya kita semuanya sekalian. Apa sekarang muncul dorongan seksual? Tidak ada karena tidak ada yang merangsangnya. Tapi coba kalau ada gambar-gambar yang tidak senonoh itu, Pak. Ya kita lihat, kemudian kita hayalkan, muncul itu naluri, rangsangannya dari luar. Seperti itu, Pak. Jadi naluri itu beda karakternya dengan kebutuhan jasmani. Nah, orang barat memandang itu naluri, naluri kebutuhan seksual itu sama dengan kebutuhan jasmani. Padahal kenyataannya beda. Dan Islam ini hadir menjelaskan tentang bagaimana mendudukan masalah kebutuhan jasmani dan naluri, dan Islam hadir memberikan pemenuhan yang proporsional tentang penyaluran kebutuhan jasmani dan naluri. Luar biasa, Pak, kalau kita belajar Islam, Masya Allah. Jadi kita ini produk ciptaan Allah. Allah turunkan, dia punya aturannya bagaimana cara menggunakan kita punya kebutuhan jasmani dan naluri ini. Ya, makanya hari ini kalau kita lihat buah dari peradaban barat berkenaan dengan interaksi laki-laki perempuan, masalah hubungan seksual ini luar biasa, Pak. Jadi sekarang perempuan itu dianggap sebagai komoditas, betul tidak? Dieksploitasi habis-habisan. Industri seks itu luar biasa sekarang, padahal itu keuntungannya luar biasa. Hiburan, kalau dunia hiburan tidak bisa dipisahkan dengan perempuan, betul tidak? Dan itu eksploitasi habis-habisan. Inilah produk peradaban barat yang mau dia suntikan ke dunia Islam, mau kita adopsi sebagai peradaban kita. Maka tidak ada jalan lain bagi kita selain bagaimana kita melawan peradaban ini. Jadi caranya apa ini tadi? Seperti buku ini, bagaimana menguliti. Ya, menguliti secara rasional, ya, secara objektif tentang gagasannya, mulai gagasannya tadi, metodologinya, kemudian bagaimana buah yang dilahirkannya, ya, dan kemudian kita menawarkan solusi alternatif yang bisa merubah wajah peradaban dunia yang rusak hari ini kembali berubah secara totalitas menjadi peradaban yang mulia, dan itu hanya Islam satu-satunya solusinya. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hari ini ya inilah zaman penuh fitnah, dan ini kita sudah berada di penghujung, di akhir seperti disampaikan oleh Nabi. Jadi ada 5 fase. Ada fase kenabian, ada fase kekhilafahan, kemudian mulkan adon, ada penguasa-penguasa yang masih menjalankan Islam tapi ada situ penyimpangan, kemudian mulkan jabriyatan. Ini zaman kita hari ini, Pak. Mulkan jabriyatan dipimpin dalam kehidupan dalam kekuasaan yang otoriter dan diktator. Ya, setelah fase ini kata Nabi, summa takunu khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah. Jadi saya yakin dan percaya, Pak, jadi peradaban itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barat dengan peradaban ini rusak, dan memang hari ini luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita, dan tidak lama lagi, kita yakin tidak lama lagi, Pak. Ya, wa tilkal amsalu nudawiluha bainan nas. Allah mempergilirkan masa kejayaan dan kehancuran itu di antara manusia. Kita inilah yang menjadi pendobrak, Pak, menyongsong, dan Allah Subhanahu wa taala akan kembalinya khilafah rasyid ala minhajin nubuwah. Di kemudahan insyaallah dengan buku ini, Pak. Kalau mau tahu persisnya ya mesti kita beli ini buku. Kita baca ulang-ulang supaya dia mendarah daging dalam diri kita dan menggerakkan kita untuk kita sampaikan kepada umat tentang kerusakan peradaban barat dalam segala aspeknya, seperti yang dipaparkan oleh pemateri pertama, kedua, ketiga, dan saya yang terakhir ini. Nanti kita akan diskusi panjang ya berkenaan dengan buku ini ya, dan mudah-mudahan insyaallah ya kita semangat ya untuk terus berjuang. Terus berjuang untuk apa? Mengembalikan umat ini menjadi khairah ummah. Insyaallah. Hadanallahu yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, insyaallah diskusi panjangnya agar kita tidak akan selesai di tempat ini. Ya, justru panjang waktunya. Ya. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Ustaz Mursalin Abu Rifki. Sangat menginspirasi, sangat memberikan perspektif. Namun waktu juga yang membatasi kita. Di rundown masih ada pemutaran video durasi 10-an menit.
Jadi untuk diskusi panjangnya mungkin kita akan di Japri atau bagaimana diskusi dengan ya yang jelas ya tidak jelas. Baik, kami mempersilahkan kepada teman-teman multimedia untuk memutarkan video yang telah disiapkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur dan bangga atas terbitnya buku dengan judul Kritik Terhadap Pemikiran Barat Kapitalis yang isinya mencakup 3 hal penting. Di antaranya adalah kritik terhadap sistem kapitalis barat, kemudian kritik terhadap sistem pemerintahan, dan kritik terhadap sistem pergaulan barat. Tentu 3 hal ini sangat penting kita pahami, terutama dari kalangan Islam, karena dengan hadirnya buku ini tentu akan memberikan pemahaman terhadap kita, memberikan pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat Islam agar di dalam penerapan ekonomi kita tidak terpengaruh dengan sistem ekonomi barat, di mana buku ini sangat tajam kritikannya terhadap bagaimana dampak terhadap ekonomi kapitalis yang tentunya lebih banyak memberikan keuntungan kepada modal besar. Kemudian kepada kritikan terhadap sistem pemerintahan ini juga perlu kita lebih pahami, karena tentu sistem pemerintahan yang lebih mengarah kepada barat tentu tidak sejalan dengan syariat Islam, di mana berbagai sistem pemerintahan yang tentu tidak memberikan banyak kemaslahatan karena banyak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan pergaulan. Ya, tentu kita sebagai orang Islam punya aturan tentang pergaulan sesuai dengan syariat. Nah, ini kita tidak sadar bahwa pengaruh barat ini sudah banyak masuk ke negara-negara Islam, dan terutama di Indonesia ini. Tentu harus kita memberikan perhatian terhadap bagaimana pergaulan sesuai dengan syariat. Tentu dengan hadirnya buku ini yang telah memberikan kritik terhadap bagaimana sistem pergaulan barat yang sangat bertentangan dengan aturan Islam, yang dimana di dalam pergaulan lebih cenderung memberikan kebebasan tanpa yang lebih cenderung kepada pelanggaran syariat dan cenderung menimbulkan dosa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita harapkan hadirnya buku ini bisa memberikan kecerdasan kepada masyarakat Islam dan bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, khususnya kaum muslimin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya terkait dengan penerbitan karya berupa buku yang aslinya berjudul Naqdu al-Fikri al-Ghorbi Ar-Sumali, Mabda wa Hadharah wa Saqafah. Nah, saya mengatakan buku ini memiliki karakter yang bernas, ringkas tapi tuntas, sedikit tapi komprehensif, kecil tapi pedas. Ya, gambarannya mungkin seperti kalau Anda membayangkan cabai rawit. Ya, jadi kecil tapi pedas gitu ya. Nah, sebagaimana karakteristik pembahasan suatu masalah yang
di beberapa kitab Hizbut Tahrir itu saya menemukan, jadi memang pembahasannya yang tadi saya katakan bernas, ya. Jadi juga sedikit, tapi ulasannya itu bersifat menyeluruh orientasinya. Jadi bisa dikatakan kafah dan juga disajikan secara istilah Jawanya itu tanpa tedeng aling-aling. Ya tidak ada hijab ya yang bisa dikatakan sebagai sarana untuk melakukan sudo ya atau semu ya, sifat semu. Nah, yang saya temukan justru adalah yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Dan ada prinsip yang menjadi roh dari buku ini, dan saya temukan itu di bagian awal, dari halaman awal, yang merujuk pada Quran Surat Al-Isra, ayat ke-81 yang berbunyi, Waqul ja'al haqqu wa zahaqal badil, innal badila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, saudara sekalian, kita mesti yakin dengan firman Allah ini. Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mendatangkan kebenaran sehingga mampu melenyapkan kebatilan tersebut dan berakhir pada membalikkan peradaban. Saya kira salah satu cara yang secara makro harus dilakukan adalah bagaimana kita pengikut ya ajaran Islam ini, maksud saya adalah bagaimana menjalankan ajaran Islam itu secara penuh atau secara kafah. Buku ini memberikan jalan keluar pada setiap pembahasan 6 unsur peradaban dan dikemas secara umum pada bagian akhir, yakni tentang kesimpulan dan jalan keluar. Berupa apa? Berupa jalan keselamatan. Dan saya menemukan dalam buku ini mesti Barat itu melakukan introspeksi dan kemudian Islam itu mengisi peradaban yang bersifat fitrah insani bagi rahmatan lil alamin. Saya yakin buku ini dapat dipakai oleh umat Islam khususnya untuk terus berusaha menciptakan perubahan yang positif di dunia ini. Prinsipnya do something, bukan do nothing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis, buku yang layak untuk dibaca, terutama untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana pemikiran Barat, bagaimana pemikiran kapitalis. Ada dua jadi di sini. Ada pemikiran Barat, ada pemikiran kapitalis. Pemikiran Barat misalnya basisnya tetap materialisme. Materialisme lanjut berbasis adalah pada kapitalisme. Nah, ini dikritik oleh buku ini dalam perspektif Islam. Yang mengkritik adalah pemikiran Islam, bagaimana melihatnya. Basis mereka sesungguhnya tetap pada utilitarian dan kemudian kesejahteraan, welfare state. Walaupun kalau mau dilihat, mereka menyebut utilitarian itu adalah segala kenikmatan atau segala manfaat dalam rangka mencapai kenikmatan. Atau kemudian sekarang dalam rangka mencapai kesejahteraan yang bisa dicapai secara individu dan secara sosial, secara berjamaah, tetap basisnya materialisme. Nah, ini dikritik oleh buku ini dengan baik. Dan saya kira untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana basis berpikir kapitalisme Barat, atau katakan pemikiran Barat, layak membaca buku ini. Buku ini mudah dimengerti, mudah dipahami, walaupun ada beberapa kata-kata yang harus dibaca 2-3 kali. Tetapi menurut saya, dibanding beberapa buku lain, buku ini relatif mudah dimengerti, mudah dipahami untuk mereka yang mulai ingin belajar tentang apa itu nilai-nilai kapitalis, nilai-nilai Barat yang diajarkan Barat, apa itu nilai-nilai kapitalis, yang rujukannya nanti pada pertarungan ideologi. Bagaimana ideologi Barat, bagaimana ideologi Islam. Dan aplikasinya berikutnya dalam kondisi sekarang, untuk negara-negara yang kelihatannya berbasis Islam, mereka berhasil tundukkan lewat ideologi vaksinisasi yang basisnya materialisme. Nah, di sini sesungguhnya bisa diaplikasikan bagaimana melihat vaksinisasi dan cyber war dalam kerangka perang Islam, perang Barat terhadap Islam. Demikian soal buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalisme.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Umi ingin berbicara tentang sekularisme. Mudahnya, sekularisme itu adalah paham yang memisahkan urusan dunia dan urusan agama. Atau dengan kata lain, memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Pemahaman seperti ini munculnya adalah dari Eropa, dan itu di abad pertengahan. Saat itu, periode saat itu adalah periode yang betul-betul kelam, kelabu, dark age, ya kelam. Sampai-sampai kaum ilmuwan pun dibunuhi apabila mereka itu berseberangan dengan gereja. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Kopernikus. Kopernikus pun oleh mereka itu karena dia mencetuskan teori heliosentris, maka dianggap dia ini membangkang kepada gereja. Nah, sekularisme ini menyatakan bahwa ini gereja ini nggak benar, gitu. Agama atau gereja dianggap ini banyak nggak benernya ini. Jadi maka tidak boleh gereja atau agama itu ikut campur dalam urusan dunia. Teori Helenisme ini memang pas cocok untuk mereka, tapi tidak cocok untuk kita. Cocok untuk mereka kenapa? Karena ajaran asli daripada Nabi Isa alaihissalam yang Islam itu sudah banyak disimpangkan oleh mereka. Karena mereka menyimpang, maka kemudian muncullah hukum-hukum bikinan mereka sendiri yang, mohon maaf, tidak bebas dari kekurangan. Akibat demikian banyaknya kepincangan-kepincangan, maka tatanan masyarakat saat itu hancur-hancuran, kemaksiatan merajalela. Beda dengan Islam, wahyu Allah itu terjaga dan Allah yang menjaminnya bahwa Al-Quran itu akan tetap ada, utuh, tidak berubah sampai akhir zaman. Al-Quran adalah way of life. Apabila kita laksanakan Al-Quran, insya Allah kita pun akan mengalami hidup yang aman, nyaman, tenang, tentram, dan seterusnya. Pelaku kejahatan pun akan sangat-sangat sedikit. Penyimpangan juga akan bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, karenanya sekali lagi yang ingin saya katakan di sini, penekanan saya, yang namanya sekularisme itu cocok untuk mereka, tapi tidak cocok untuk kita. Kenapa? Karena Al-Quran kita itu sempurna. Nah, sedangkan mereka muncul, kenapa? Karena mereka mengubah-ubah Bible. Bible mereka rubah sesuai dengan keinginan mereka, kepentingan politik mereka, kepentingan ekonomi mereka. Akhirnya mereka hancur-hancuran. Itu sebabnya maka kita ini jangan latah ya, ikut orang asal ikut atau terbuai menganggap mereka itu yang lebih canggih. Ingatlah, nikmat iman dan nikmat Islam itu di atas segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Tadi telah diputar testimoni tokoh baik dari daerah maupun dari pusat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa sudah saatnya memang kita memberikan kritik terhadap barat kapitalis ini dan juga memberikan
Islam, solusi Islam terhadap kehidupan masyarakat kita sebagai solusi terhadap kerusakan yang telah ditimbulkan oleh kapitalis barat ini. Bapak-bapak peserta bedah buku yang kami hormati, karena waktu yang membatasi kita, insya Allah diskusi panjang kita tidak akan berakhir di tempat ini. Kita akan terus berinteraksi, justru ini menjadi bahan pemantik untuk terus berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran Islam, dengan sakofa-sakofa Islam, sehingga kita tercerahkan dan pada waktunya kita mencerahkan orang lain dengan pemikiran Islam. Baik, mungkin sampai di sini bedah buku kita. Kami selaku host berterima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak-bapak peserta sekalian. Pemateri juga telah meluangkan waktu, kesempatan, yang mengorbankan hari minggunya untuk keluarga mungkin datang ke tempat ini. Insya Allah semua upaya yang kita lakukan ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan insya Allah dicatatkan sebagai amal dakwah, melanjutkan kehidupan Islam, memperjuangkan kehidupan Islam, sehingga di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama dengan para mujahidin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang mau berfoto